Anime ini menceritakan Oda Akira yang bekerja sebagai silent assassin. Di atas gedung, seorang assassin sedang mengincar targetnya. Kemudian sang MC Oda Akira, sang silent assassin pun menargetkan hal yang sama dengan orang itu. Orang itu terus menyerang Akira, namun Akira dengan mudah menghindarinya. Orang tersebut langsung menyerang lagi dan pertarungan pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Akira dapat menahan serangannya. Ketika orang itu akan menyerang lagi, Akira dengan sekejap sudah ada di belakangnya. Hingga orang tersebut kalah oleh Akira. Dan akhirnya Akira berhasil menuntaskan misinya. Di sekolah, Akira sedang membaca cerita isekai. Kemudian Tsukasa datang menghampirinya. Kalau dia juga suka membaca cerita tersebut. Tsukasa juga meminta Akira untuk merekomendasikan situs gratis untuk membaca cerita isekai. Di sekolah, Akira tidak populer karena keberadaannya yang tipis, jadi dia jarang dapat perhatian dari orang lain. Bahkan teman sekelasnya juga jarang ada yang mengenalinya. Setelah itu, terdapat lingkaran sihir yang memanggil semua teman sekelas Akira yang terbawa ke dunia lain atau yang kita sebut sebagai isekai. Mereka dipanggil ke sebuah istana. Di sana sang raja menjelaskan kalau mereka berada di dunia yang bernama Morrigan. Dan mereka berada di kerajaan terbesar ras manusia, yaitu kerajaan Retis. Di dunia ini sekarang sedang mengalami kekacauan yang diakibatkan oleh serangan Raja Iblis. Dan yang bisa mengalahkannya adalah pahlawan dari dunia lain. Penasihat kerajaan memberitahu kalau pahlawan hanya ada satu. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa pahlawannya, mereka harus memegang bola kristal ini. Kemudian salah seorang pria langsung berlari untuk memegang bola itu. Ketika dipegang, penasihat itu memberitahu untuk mengungkapkan status di dalam hatinya, supaya bisa muncul status orang tersebut. Orang itu bernama Daisuke Maki dan pekerjaannya sebagai penjinak hewan. Kemudian Yuki sebagai pembatal kutukan, Tomoya sebagai kesatria, Shiori sebagai penyembuh. Penasihat juga memberitahu lagi kalau kalian bisa melihat status walaupun tanpa memegang bola. Pria yang di samping Akira sebagai penyihir angin. Pria itu juga menanyakan status Akira. Akira menjawabnya sebagai assassin. Namun ada keanehan dalam statusnya dibandingkan dengan status orang lain. Ketika Tsukasa menekan bola kristalnya, ternyata dia adalah pahlawannya. Pria tersebut menyuruh Akira untuk maju karena tinggal sedikit orang lagi. Namun Akira tidak mau karena skill yang off dan statusnya yang abnormal itu tidak mau diketahui banyak orang. Dia pun melihat kalau skill penghilang keberadaannya sudah di level maksimal. Akira pun menggunakan skill itu untuk menghilangkan auranya dari sana. Setelah semuanya selesai dicek, mereka disuruh untuk beristirahat. Di lorong, Akira menemukan sebuah kamera dan Akira curiga kalau mereka diawasi dan sedang menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, Akira keluar kamar untuk mencari informasi. Ketika sedang di atas, Akira merasakan sesuatu dan langsung menggunakan skill menghilangnya. Akira mendengar percakapan raja dan anaknya. Raja memerintahkan kepada anaknya supaya anak-anak yang dipanggil tidak datang ke perpustakaan dengan alasan mereka tidak boleh mengetahui tentang dunia ini. Besoknya, ketika mereka sedang sarapan, Akira pun akan menghilangkan skill dan menceritakan kejadian semalam. Namun Tsukasa langsung mengatakan dan mengajak semuanya untuk mengalahkan Raja Iblis dan juga menggunakan kekuatan yang didapatnya untuk menolong orang yang mengalami kesusahan. Mereka semua pun setuju dengan perkataan Tsukasa dan Akira pun tidak jadi mengungkapkannya. Setelah itu mereka semua berkumpul di luar. Kapten kesatria kerajaan Taran mengenalkan dirinya. Di sampingnya, Giles sebagai wakil kapten. Mereka dikumpulkan untuk melakukan pelatihan karena mereka belum berpengalaman dalam pertarungan. Dan juga dalam waktu 1 bulan ini mereka harus memasuki labirin. Kira pun memantau mereka dari kejauhan dan langsung pergi untuk mencari informasi lagi. Setelah berpidato, Kapten Saran menyerahkan latihannya kepada Giles. Dan Kapten Saran pun langsung pergi begitu saja dari sana. Ketika Akira sedang berada di taman, Kapten Saran datang dan menyapa Akira. Namun Akira terlihat kebingungan karena dia masih memakai skill penghilang keberadaannya. Kapten Saran pun menjelaskan kalau skillnya masih aktif, tapi dia bisa melihatnya dikarenakan dia mempunyai penglihatan yang unik. Ketika Akira mau menyerang, Kapten Saran langsung mengatakan kalau dia tidak akan mengatakan kepada raja dan juga putri.
Akhirnya mereka pun mengobrol di taman. Akira menceritakan kalau dirinya ingin mengunjungi perpustakaan karena dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Begitu juga dengan skill dan juga sihir. Namun Kapten Saran pun ingin mengetahui level skill penghilang keberadaannya. Akira menyebutkan kalau skillnya itu berada di level max, namun yang lainnya hanya berada di level 1, dan dia juga tidak mengetahui cara untuk menaikkan levelnya. Kapten Saran mengetahui cara menaikkan level skillnya, dan dia juga memberitahu kalau di perpustakaan tidak ada buku yang sangat berguna. Kemudian Akira menanyakan kepada Kapten Saran caranya untuk bisa pulang, tapi Kapten Saran tidak mengetahui caranya. Tapi dia menyarankan Akira untuk memperkuat dirinya, karena kalau dia mati percuma tidak bisa kembali lagi ke dunia asalnya. Dan Kapten Saran pun akan membantunya untuk menjadi kuat. Dengan syarat, Akira harus menceritakan tentang dunia asalnya kepada Kapten Saran, karena Kapten Saran sebenarnya haus akan pengetahuan. Mereka pun sepakat untuk itu. Setelah itu, Kapten Saran menjelaskan kalau di dunia ini bukan hanya ada manusia dan juga iblis, ada juga ras yang lainnya seperti ras elf dan juga manusia hewan. Akhirnya, mereka pun semua berlatih dengan giat. Di dalam ruangan, Giles membicarakan Akira. Kapten Saran pun tertarik karena Akira orangnya itu menarik, dan cerita tentang kampung halamannya sama dengan pahlawan terdahulu, yaitu Jepang. Dan juga level penghilang keberadaannya sudah berada di level max. Giles langsung kaget karena selama ini belum ada yang mencapai level max kecuali pahlawan terdahulu. Setelah pembicaraan itu, Giles pun keluar. Tidak lama kemudian, Akira masuk sambil membawa buku yang menurutnya mengerikan yang terdapat di perpustakaan. Karena setiap malam dia suka membaca buku di perpustakaan. Buku tersebut merupakan tentang kudeta yang dibuat oleh Kapten Saran sendiri. Namun, dia menyamarkannya sebagai buku resep masakan. Karena raja yang sekarang sudah rusak, dia melanggar hukum di dunianya dengan bayaran yang sangat mahal. Namun, para kesatria tidak bisa begitu saja menggulingkan titah raja, karena semua kesatria di sini punya hutang budi kepada raja. Akira membicarakan setelah dirinya dipanggil, dia masuk ke dalam ruangan raja dan bisa membunuhnya, karena raja tidak mengetahui keberadaannya. Kapten Saran memuji keputusan Akira yang memang harus seperti itu. Walau pekerjaannya sebagai assassin, tapi hindarilah untuk membunuh dan jadilah assassin tanpa membunuh. Akira menanyakan kenapa Kapten Saran sangat peduli terhadapnya. Dia melihat Akira sebagai orang yang menjanjikan, bukan dari statusnya, melainkan ketika dipanggil ke sini, Akira tidak terbawa arus oleh yang lainnya, tetapi mengambil keputusan terbaik menurut Akira sendiri, dan itu hanya bisa dilakukan dengan manusia yang telah melalui banyak ujian. Akira sangat senang menerima pujian dari orang lain, karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan itu, karena hawa keberadaannya yang sangat tipis. Jadi, Akira jarang diperhatikan oleh orang. Kapten Saran juga meminta bantuan untuk mengkudeta secara damai, karena dia telah memuji Akira. Sebulan sudah berlalu sesuai perjanjian mereka yang akan memasuki labirin. Ketika berjalan di tengah keramaian, Akira melihat ada yang sedang memperhatikan, dan dia langsung menghampiri orang tersebut. Dia adalah seorang wanita dan langsung menanyakan kepada Akira, "Apa kamu yang disanjung sebagai pahlawan dan anggotanya? Apa kamu tahu pengorbanan apa yang dilakukan untuk pemanggilan kalian?" Tanyanya sambil marah. Namun, Akira tidak tahu apa-apa mengenai itu, dan wanita itu langsung pergi, dan katanya dia akan bertemu lagi dengan Akira kalau Akira sudah menemukan jawabannya. Karena menurut dia, ini bukan pertemuan yang terakhir. Ketika di labirin, mereka langsung bertarung dengan beberapa monster, dan salah satu dari mereka menekan lagi jebakan, hingga muncul monster baru yang lainnya. Akira pun menanyakan kepada Kapten Saran, "Apa kita harus mensudahi hari ini?" Kapten Saran pun langsung mengeluarkan sihir pedangnya, dan Giles memimpin mereka untuk keluar. Ketika di atas masih terdapat orc lagi. Kemudian Tsukasa teringat dengan bola asap yang diberikan oleh ratu. Bola itu bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat. Ketika bola itu dilemparkan, monsternya
malah berubah menjadi Minotaurus. Ketika Giles dan Akira tiba di atas, Giles kaget karena ada Minotaurus di level terendah. Namun, Akira tidak tinggal diam. Akira langsung menyerang. Namun senjatanya patah dan tidak bisa menembus tubuh dari Minotaurus itu. Kemudian Akira menghampiri Tsukasa yang putus asa. Akira meminta pembatal kutukan untuk menyembuhkan Tsukasa. Ketika dirapalkan sihirnya, Tsukasa benar terkena kutukan. Akira pun langsung menghampiri Kapten Saran. Mereka pun merencanakan sesuatu. Setelah itu, Akira langsung menghilang. Dan Kapten Saran langsung menggunakan sihir petir kepada Minotaurus. Akira langsung berada di belakang Minotaurus itu sambil mengaktifkan sihir bayangan. Sihir bayangan itu aktif, namun Minotaurus berhasil lepas dari listrik yang dikeluarkan oleh Kapten Saran. Ketika Minotaurus akan menyerang Kapten Saran, sihir bayangan Akira langsung menusuk lengan dan juga seluruh tubuhnya. Kemudian Akira menyeretnya untuk masuk ke dalam sihir bayangannya. Setelah monster itu masuk, Akira kelelahan karena sihir tersebut memakan banyak staminanya. Kemudian sihir bayangannya lepas kendali. Akira yang kelelahan susah untuk mengontrolnya. Hingga akhirnya Kapten Saran ada di belakangnya untuk menenangkan Akira. Sore harinya, setelah dari labirin, Kapten Saran mengucapkan terima kasih kepada Akira karena berkatnya semua orang bisa pulang dengan selamat. Namun Kapten Saran juga tidak pernah tahu kalau sihir bayangan itu adalah skill ekstranya Akira. Dan Kapten Saran juga menyarankan Akira jangan menggunakan skill itu sembarangan karena skill itu memiliki kekurangan, yaitu menguras stamina dan juga dalam pengontrolannya. Kemudian Akira diberikan sebuah katana yang dibuat oleh pahlawan terdahulu. Akira menanyakan kenapa nggak langsung dikasih ke pahlawan. Menurutnya pahlawan sudah mempunyai pedang suci, dan kalau dia yang memakainya bisa ketahuan oleh raja karena Kapten Saran mencurinya dari gudang harta istana. Akira pun menerima pedang itu dan menanyakan namanya. Untuk namanya berada di bilahnya. Ketika dibuka, pedang itu bernama Yotono Kami. Kemudian di bawahnya ada tulisan, "Semoga bisa menjadi penolong juniorku di masa yang akan datang." Dan setelahnya, mereka pun membicarakan pahlawan yang terkena kutukan. Akira mengatakan meski sudah memakai pembatal kutukan, kutukan itu tidak lepas. Namun Kapten Saran mengetahui kalau itu ulah siapa. Malam harinya, Putri sedang memandangi kristal sihir, dan kristal sihir tersebut adalah kutukan Tsukasa. Tidak lama kemudian, Akira datang dan langsung membelah kristalnya. Akira menanyakan, "Untuk apa kamu melakukan ini?" Putri itu menjawab kalau dia melakukannya untuk sang raja. Akira mencoba menanyakan yang lain, namun jawabannya pun tetap sama. Akhirnya, Akira membawa kristal itu dan pergi dari sana. Setelah Akira pergi, ternyata putri itu masih menyembunyikan semua kristal sihir teman dari sekelas Akira. Di tempat lain, Akira memberikan kristal itu kepada Kapten Saran. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Kapten Saran, kalau putrilah yang menggunakannya. Kemudian, Kapten Saran menanyakan kepada Akira, apa putri telah melihat wajahnya? Akira pun mengakuinya, karena dia ingin tahu tujuannya. Namun jawabannya buntu. Menurut Kapten Saran, kalau putri tersebut sudah menjadi bonekanya raja. Kapten Saran pun menyuruh Akira untuk beristirahat, namun jangan di dalam istana. Menurutnya, bukan hanya pahlawan saja yang terkena kutukan, tapi semua teman Akira juga mendapatkannya. Namun, kutukan tidak akan mempan pada Akira yang statusnya tidak diketahui, dan juga seisi istana bakal mencarinya. Pagi harinya, Akira bangun dari tidur di atas pohon. Kemudian, dia langsung pergi ke istana. Di istana, semua orang sudah berkumpul. Tsukasa menanyakan Akira sudah dari mana. Dia menjawabnya kalau dia baru bangun tidur. Kemudian, Akira terkejut melihat tubuh Kapten Saran tergeletak di tanah dan langsung menghampirinya. Dia pun marah dan menanyakan apa yang terjadi. Namun teman sekelasnya yang masih terkena kutukan malah menduduhnya karena belatinya sama dengan Akira waktu melawan Minotaurus. Namun Tsukasa membelanya
Tapi raja langsung memerintahkan semua prajurit untuk membunuh Akira karena telah berani membunuh Kapten Saran, dan Akira mengetahui kalau dirinya sudah dijebak oleh putri kerajaan. Ketika diserang, Akira langsung mengaktifkan skill penghilang keberadaannya. Dia pun langsung menghampiri Giles. Giles mengatakan kalau Kapten Saran dibunuh oleh asasin Gagak Malam. Asasin itu merupakan bawahan langsung raja. Dia juga mengatakan kalau Akira juga diincarnya. Namun sebelumnya Kapten Saran sudah menyiapkan bekal di kamarnya. Setelah mendapatkan itu langsung pergilah dari istana. Begitu cakap Giles. Setelah mendapatkan yang disiapkan Kapten Saran, Akira langsung pergi dari istana. Malam harinya putri membicarakan kalau semua kutukan telah berhasil dirapalkan, dan putri juga merencanakan untuk berperang dengan negeri timur. Raja pun ingin menggunakan anak-anak itu sebagai pionnya, dan raja juga menyuruh putri untuk mengirim Gagak Malam untuk membunuh Akira. Putri pun langsung menyanggupinya. Besoknya Akira bersembunyi di dalam labirin. Dia pun mengikuti arahan dari Kapten Saran untuk menaikkan semua levelnya dan membuat dirinya semakin kuat. Maka dia harus bertahan hidup di dalam labirin sambil mengalahkan monster yang kuat. Kapten Saran juga mengatakan kalau Akira sudah mencapai level 100, maka dia akan mendapatkan skill spesial. Akira pun disuruh Kapten Saran untuk mengalahkan bos di setiap 10 lantainya. Namun, setelah memasuki ruangan bos, pintu tidak akan dibuka selama salah satu di antaranya belum mati. Bos di lantai 70 ini adalah Chimera. Akira bisa menghindari serangan Chimera. Chimera pun mengeluarkan racun ular di ekornya, dan itu mengenai kaki Akira. Chimera pun langsung menyerang lagi dengan cakarnya, dan serangan itu mengenai punggung dari Akira. Kemudian Akira dilemparkan dengan mudah. Akira langsung menggunakan jurus bayangannya, dan jurus itu langsung membunuh Chimera dengan cepat. Bayangan itu kembali lagi ke dalam tubuh Akira dan langsung menyembuhkan dirinya. Di istana, Tsukasa mengajak untuk membunuh Raja Iblis. Namun mereka tidak ada yang mau. Tsukasa ingat apa yang dikatakan Giles kepadanya mengenai kutukan dari putri. Ketika Tsukasa akan pergi sendirian, beberapa orang dari mereka mulai mengikutinya. Di luar istana, Tsukasa menanyakan kepada mereka, "Kenapa kalian ikut dengan saya?" tanya Tsukasa. Yuki pun berbicara dengan Tsukasa kalau semua yang ada di sini sudah bebas dari kutukan, karena Yuki sendiri sudah kebal dari kutukan, sebab ia pekerjaannya sebagai pengusir kutukan. Dan semakin ke sini, dia juga tahu orang yang terkena kutukan. Kemudian, Yosuke memberitahu mungkin karena perbuatannya. Meskipun samar, dia tiba-tiba ada di sebuah kamar asing dan menebas sebuah kristal. Dan dia juga tiba-tiba mendapatkan katana putih ini. Ternyata Yosuke mendapatkan skill arahan dari Giles untuk melakukan itu. Dan tentu saja itu berkat perintah dari Kapten Saran. Di tengah perjalanan, Yosuke ingin bertemu dengan Akira karena dia merasa bersalah tidak membelanya walaupun dia sudah lepas dari kutukan. Di tempat Akira, ketika dia bangun, dia teringat dengan Kyosuke. Dia juga merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Padahal tubuhnya penuh luka namun tidak merasakan apa-apa. Akira pun langsung melihat statusnya. Dia pun levelnya naik menjadi level 46 dan sihir bayangannya pun juga naik ke level 5. Akira mencoba untuk melanjutkan ke level dalam lagi. Ketika di level 75 ada slime yang jatuh. Akira pun langsung menebasnya. Namun, di dalam slime itu terdapat ras elf. Kemudian, Akira mencoba skill barunya, yaitu skill mata dunia. Ketika diaktifkan, Akira banyak melihat penglihatan yang akan masuk ke dalam dirinya. Akira pun langsung menonaktifkan karena menurutnya, skill itu sangat berbahaya. Dia pun tidak ingin menggunakan skill berbahaya itu lagi. Kemudian elf itu bangun dan Akira menanyakan keadaannya. Namun elf itu tidak merasakan ada yang sakit dan juga tidak ada luka di dalam tubuhnya.
Akira tidak sengaja melihat skill yang dimiliki elf itu, dan dia juga memiliki skill mata dunia. Elf itu menanyakan kalau dia ada di mana. Ada di lantai 75 labirin kontinen, kata Akira. Dia pun menanyakan kepada Akira, kenapa Akira ada di sini. Akira di sini untuk menaikkan level. Setelah itu, dia pingsan dan Akira membawanya ke sebuah tempat. Dia pun terbangun karena lapar. Akira memberikannya minum dan juga bubur. Setelah makan, elf tersebut mengatakan kalau dia itu adalah keluarga kerajaan. Setelah mengatakan itu, karena kecapean, mereka pun langsung tidur. Setelah bangun, Akira melanjutkan perjalanannya hingga level 80. Di sana, ras lab itu mengikuti Akira karena tujuannya sama. Mereka pun langsung memasuki pintu bos, dan bos yang mereka hadapi adalah bos naga. Elf itu menggunakan sihir gravitasi dan sihirnya mengenai naga itu. Akira pun langsung menyerangnya menggunakan skill penghilang keberadaan. Namun naga itu mengetahuinya dan langsung menyerang Akira. Dan Akira menggunakan skill bayangannya. Seketika Akira berada di atas naga itu dan langsung menusukkan pedangnya ke naga tersebut. Hingga akhirnya naga itu kalah. Ketika berada di tanah, naga tersebut pun berubah menjadi kucing yang besar. Ketika Amelia memeriksanya, kucing itu masih hidup dan mempunyai ekstra skill berubah wujud. Karena kalau naga yang asli sulit untuk dilawannya, dan nama asli dari monster itu adalah Black Cat. Amelia juga bisa mengetahui semua berkat mata dunia. Dia pun menanyakan kenapa Akira tidak menggunakannya, padahal dia mempunyainya. Akira belum bisa menggunakannya karena levelnya masih kecil. Kucing itu langsung bangun dan mengatakan kalau dia tidak menyangka bisa dikalahkan oleh manusia, dan dia berubah menjadi naga hanyalah iseng saja. Namun ternyata itu berlebihan menurutnya. Akira terkejut kalau dia bisa bicara, namun dia pun mengatakan jangan menyamakan dengan monster yang tidak mempunyai insting. Raja Iblis menciptakannya sebagai monster yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Setelah itu, dia pun mempunyai pesan untuk Akira. Kutunggu dirimu di istana dunia Raja Iblis. Ada di dalam benua para iblis tinggal, yaitu volcano. Itulah isi dari pesan itu. Akira merasa aneh karena dia tahu tentang dirinya. Dan apa dia juga tahu kalau Akira akan ke sini. Namun Black Cat tidak mengetahui pemikiran Raja Iblisnya. Karena tugasnya sudah selesai, Black Cat pun meminta Akira untuk membunuhnya. Namun Akira pun tidak mau karena dia menyukai kucing. Dia pun terkejut, namun Akira tidak bisa membunuh kucing yang mempunyai bulu seindah ini. Namun Akira pun malah senang berbicara dengan monster yang nyambung dengannya. Dan Black Cat mengatakan kalau tidak membunuhnya maka dia akan mati kelaparan di sini. Namun Akira berkata pasti ada cara keluar tanpa harus membunuhnya. Amelia berkata kalau itu ada, dan itu adalah kontrak tuan dan hambanya. Bila Akira berkontrak dengannya, maka dia akan berhenti menjadi bos. Black Cat mengatakan kalau itu mustahil, karena ritual kontraknya memerlukan daya sihir yang banyak bagi tuannya. Bocah seperti Akira tidak akan mempunyai daya sihir yang seperti itu. Dan Amelia melihat tadi kalau Akira memilikinya. Menurutnya hanya pahlawan terdahululah yang bisa melakukan seperti itu. Akira bisa menjalankan ritualnya, namun berhasil atau tidaknya belum bisa diketahui. Akira menanyakan akibatnya kalau gagal. Mungkin Akira atau dia atau bisa juga dua-duanya mati, namun Akira akan tetap mencobanya. Amelia melarangnya, tapi Akira tetap akan melakukannya. Lalu dia pun menanyakan caranya. Kata Amelia, caranya Akira harus memberikan nama baru baginya. Setelah itu Akira mencobanya dan memberi nama dia Yoru sesuai dengan bulunya yang indah. Lalu Akira pun harus mensejajarkan dengan tangannya. Kemudian Akira harus mengalirkan energi sihir kepadanya. Setelah mengalirkan sihirnya, Akira masuk ke dalam dirinya. Di sebuah kota, Yoru mengamuk dan menjatuhkan bongkahan bangunan terhadap manusia yang beralih ketakutan. Lalu dia pun menyerang Akira dan Akira terluka. Kemudian Yoru menyuruhnya untuk membunuhnya.
membunuhnya. Apabila tidak, maka Akira akan mati. Lalu Yoru menyerang lagi. Serangannya pun mengenai Akira hingga dia mengalami pendarahan. Lalu dia menembakkan kunai terhadap Yoru, tapi Yoru berhasil menangkisnya dengan mudah. Lalu Yoru mengeluarkan semua kekuatannya sehingga cakarnya memanjang. Akira langsung lompat dan dia dengan sengaja membuat dirinya tertusuk oleh cakar dari Yoru. Yoru pun mengatakan kalau tidak bisa membunuhnya maka Akira akan mati. Namun Akira tidak bisa membunuhnya. Akira juga mengatakan sebenarnya kalau dia tidak ingin membunuh Akira dan juga tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Dia melakukan hal yang seperti itu karena dia telah merasa muak, dan Akira mengatakan kalau dia akan memperhatikan dan melindunginya agar dia tidak berbuat seperti itu lagi. Seketika itu kontraknya berhasil. Lalu Akira menempelkan tangannya di kepala Yoru. Simbol kontrak Yoru pun berubah menjadi kuning. Yoru pun ingin mengetahui seperti apa akhir dari perjalanan Akira. Yoru pun bersumpah akan mengikuti Akira. Lalu Amelia juga mengenalkan dirinya. Setelah itu lingkaran sihir langsung muncul. Namun mereka memilih istirahat terlebih dahulu sambil mengobrol. Sementara itu Tsukasa berada di negeri Yamato. Rumor negara tersebut adalah negara buatan pahlawan yang pernah dipanggil dulu. Mereka pun merasa senang karena bisa merasakan suasana seperti di kampung halamannya, yaitu Jepang. Tsukasa meminta untuk memeriksa perlengkapan supaya mereka bisa bertahan hidup. Lalu salah satu dari mereka menyarankan untuk menjadi petualang dan mengambil pekerjaan. Tsukasa juga mengatakan kalau mereka tidak tahu apa-apa mengenai dunia yang mereka tinggali, dan mereka pun akan melakukan pencarian data dan menanyakan kepada orang-orang. Namun ada yang ingin mengetahui cara untuk bisa kembali pulang. Menurut Tsukasa, cara supaya cepat bisa pulang adalah dengan mengalahkan Raja Iblis. Kyosuke pun meminta Tsukasa untuk menjelaskannya. Menurut Tsukasa, Raja dan Putri yang memanggilnya pasti tahu cara untuk membuatnya kembali pulang. Dia pun ingin membuat negosiasi dengan mereka setelah mereka mendapatkan pencapaian. Dan Tsukasa mengatakan setelah mendapatkan banyak uang dan juga informasi, dan dia ingin langsung pergi ke benua iblis. Namun Kyosuke ingin bergabung dulu dengan Akira. Dia juga mengatakan kalau mereka tinggal di sini, besar kemungkinan Akira juga akan datang ke sini. Dan menurut skill firasat Kyosuke, kalau Akira lebih kuat dari mereka, mereka pun setuju. Namun keputusan ada pada Tsukasa. Tsukasa pun mengatakan memang benar kalau Akira sangat kuat, namun sangat sulit untuk mengajaknya karena Akira tidak pernah mengingat Tsukasa, padahal dia sekelas dengan Akira mulai dari TK. Akhirnya mereka semua pun setuju untuk menunggu Akira di sini sambil mengalahkan monster yang bisa mereka tangani. Sementara di tempat Akira, Amelia menjelaskan kenapa ia bisa ke sini, karena dia diusir dari negaranya, kemudian dia dimakan oleh slime hitam. Namun Yoru merasa aneh karena slime tidak memakan manusia. Kalaupun dimakan, tidak mungkin masih utuh. Akira menyuruhnya untuk pulang dan membereskan masalahnya. Namun dia pun tidak bisa karena sudah diusir. Akira pun menyuruhnya berunding dengan adiknya karena menurutnya urusan keluarga masih bisa dibicarakan. Karena Akira sendiri mempunyai adik perempuan, Amelia pun menanyakan apa Akira ingin pulang dan melihat keluarganya. Akira mengiyakannya, namun ada yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Ketika di dunianya, keberadaan Akira tipis, jadi tidak ada orang yang memperhatikannya, hingga dia memiliki skill penghilang keberadaan. Namun ada satu orang yang melihatnya meski menggunakan skill itu, dan dia juga orang yang mengajarkan Akira untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun dia dibunuh dengan kejam, dan dia pun tidak akan pulang sebelum membalaskan kematian Kapten Saran. Mereka berdua juga mengenali Kapten Saran. Setelah itu Akira pun memutuskan untuk keluar. Namun sebelum itu Akira menanyakan tempat keluarnya di mana kepada Yoru, tapi Yoru tidak mengetahuinya. Namun Amelia mengatakan kalau lingkaran sihir berwarna putih kebiruan bisa mengirim ke tempat yang dia mau. Kalaupun dimasuki banyak orang, maka akan merespon kehendak ke salah satunya. Setelah itu mereka pun masuk, dan Akira langsung melihat ke arah Amelia. Ketika sampai, Amelia terkejut karena di sana terdapat pohon suci, dan menurut Yoru kalau mereka ada di benua forest wilayah Elf.
Akira merasakan kalau ada yang menyerang dan dia pun langsung memindahkan Amelia sehingga serangannya meleset. Lalu Akira berhasil menangkap orang yang menyerang Amelia dan orang tersebut adalah Liam. Dia diperintahkan ke sini untuk memeriksa karena ada cahaya misterius dan Liam mengatakan kalau Amelia bukan seorang putri lagi dan ini bukan tempat untuknya pulang. Karena kesal dengan pembicaraannya, Akira memukulnya hingga dia pingsan. Lalu Akira merasakan kalau dirinya sudah dikepung Ras Elk. Tidak lama kemudian, adiknya Amelia, Kilika, datang ke sana dan Kilika pun akan membalas semua yang telah ia lakukan kepadanya. Amelia akan pergi dari sana, tapi Kilika tidak akan membiarkannya pergi. Akira membela Amelia karena Kilika selalu menyebut Amelia dengan anak haram. Namun Kilika marah kepada Akira karena dia membela Amelia. Kilika pun menanyakan siapa Akira itu. Dia menjawab kalau dia hanyalah asasin yang kebetulan lewat dan tidak lama bertemu dengan Amelia. Akira menanyakan dosa apa yang telah dibuat Amelia. Kilika membukakan lengannya yang terkena racun. Dia menjelaskan kalau dia diberi racun oleh Amelia dan Amelia bilang kalau itu adalah potion. Tapi Amelia membenarkan kalau memang dia memberikannya potion. Lalu Kilika mendekati Akira sambil berterima kasih karena telah membawa pulang Amelia. Kemudian Kilika memancarkan sihir di matanya. Amelia langsung menyuruh Akira untuk tidak melihat matanya. Namun itu sudah terlambat karena skill pemikatnya sudah diaktifkan dan Akira sudah menjadi miliknya. Sehingga Amelia sekarang sudah tidak ada orang yang akan membelanya. Amelia memarahi Kilika dan dia harus meminta maaf kepada Akira dan membatalkan skill pemikatnya. Tapi Akira menenangkan mereka karena Akira tidak terpengaruh oleh skillnya. Kilika tidak percaya kalau orang biasa bisa menahan skillnya. Tapi Akira tidak peduli dengan perkataannya. Namun Akira menyuruh Kilika untuk mencabut tuduhan palsu terhadap kakaknya. Karena Akira merasakan kalau Amelia tidak pernah berbuat seperti itu kepada orang. Kilika langsung marah besar. Kilika memerintahkan semuanya untuk membunuh Akira. Sementara itu, ayah mereka berdua datang. Kilika terkejut, ayahnya sedang ada kunjungan wilayah dengan jangka waktu yang lama. Namun ada yang mengharuskannya dia kembali. Lalu dia mengatakan, ada kejadian apa di sini? Lalu para prajurit membela Kilika, tapi raja mengetahui kalau para prajurit terkena skill pemikatan Kilika dan memintanya untuk melepaskan skillnya. Dia meminta maaf kepada Akira atas perlakuan Kilika dan menyuruhnya untuk pulang kalau urusannya sudah selesai. Karena apapun situasinya, tidak diperbolehkan ras lain menginjakkan kaki di tanah mereka. Lalu Amelia pun akan mengikuti kemana Akira pergi. Ayahnya langsung marah karena nanti Amelia yang akan meneruskan kerajaannya. Namun Akira mengatakan apapun keinginannya, Amelia lah yang berhak menentukannya. Tapi ayahnya mengatakan kalau orang luar tidak boleh ikut campur. Akira membela diri kalau orang luar tidak harus mematuhi perkataannya. Bahkan orang luar bisa menggunakan kekerasan agar bisa diterima. Lalu ayahnya Amelia menantang duel Akira. Dan yang menang akan menuruti ucapannya. Dan Kilika yang akan menjadi perwakilannya. Mereka pun akan melakukan duel di bawah pohon suci. Di perjalanan, Akira menanyakan kepada Amelia maksud perkataan anak haram. Menurutnya, dalam tradisi elf yang mempunyai anak kembar dan mereka tidak mirip, maka anak tersebut dicap sebagai anak haram yang membawa bencana bagi negerinya. Namun menurut Yoru, kalau tradisi itu sudah lama ditinggalkan. Amelia menambahkan kalau perbedaannya hanyalah warna rambut dan warna mata saja. Sebelum duel, Amelia memberitahu kalau Kilika adalah pendekar pedang terkuat dari ras elf. Dan Akira mengatakan kalau dia akan memenangkan duelnya hingga Amelia bisa bebas melakukan apa saja. Duel pun langsung dimulai. Kilika langsung menyerang, namun Akira berhasil menghindarinya dengan mudah. Dan dia menyuruh Kilika untuk menyerah sebelum dia terluka. Namun Kilika tidak akan menyerah begitu saja. Kilika langsung mengeluarkan skill angin, tapi Akira masih bisa menghindarinya. Dan Akira juga menyerang kaki Kilika hingga dia terjatuh. Akira menyuruhnya untuk menyerah lagi, namun dia begitu marah dan menyerang dengan membabi buta. Lalu Kilika mengatakan kalau dia sudah tidak mempunyai apa-apa
karena semuanya telah direbut oleh kakaknya yang anak dewa. Lalu Liam memberikan sebuah ranting pohon suci kepada Amelia untuk menghentikan Kilika. Amelia pun langsung menggunakan pohon itu. Semua prajurit yang terpengaruh skill Kilika sekarang semuanya lepas. Kilika langsung mengamuk, merasa dirinya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi setelah semua prajuritnya disadarkan. Akira langsung menggunakan skill bayangannya. Semua bayangan itu melahap semua serangan Kilika dan menyatu dengan tubuh Akira. Kilika langsung menyerang Akira dengan pedangnya. Akira bisa menahan serangannya, namun Kilika terpental oleh bayangan yang menyatu dengan Akira. Akhirnya Kilika mengaku kalah dan dia pun mau dihukum, apapun terserah Amelia. Tapi di belakangnya ayahnya mengatakan kalau memang yang harus dihukum adalah ayahnya, karena Amelia tidak merenggut apapun, melainkan ayahnya yang merenggut semuanya. Lalu ayahnya mengembalikan ingatan Kilika yang pernah dibelenggu olehnya. Setelah kejadian itu, Kilika meminta maaf kepada Amelia. Malam harinya Akira mengatakan kalau dia yang menang duel, dan Amelia bebas mengatakan apa yang dia inginkan. Ayahnya pun tidak akan mengingkari janjinya. Dia juga menanyakan tujuan Akira selanjutnya. Tujuan Akira selanjutnya adalah benua manusia hewan, karena di sana adalah daratan yang cocok untuk suplai dan membeli senjata. Sebelum pergi, Amelia memanggil Akira karena dia ingin Akira memanggil Amelia dengan namanya. Setelah dipanggil namanya, dia pun senang dan dia akan mengikuti Akira kemanapun Akira pergi. Sementara itu di kelompok Tsukasa, dia meminta maaf kepada Kyosuke karena tidak bisa menunggu Akira di sana. Namun Kyosuke mengerti akan hal itu dan dia juga sudah mulai kesusahan menaikkan level di sana. Giles juga mengikuti mereka karena mereka akan pergi ke dunia manusia hewan untuk menaikkan level yang lainnya. Mahiro langsung memindahkan Aurum dari sana karena dia akan menghalangi pertarungannya. Dengan hentikan jari, pelindung yang dibuat Lia langsung hancur seketika dan Yoru langsung mengecil. Lia pun tidak percaya penghalangnya bisa lenyap begitu saja. Ketika Akira bersiap untuk bertarung, tapi Mahiro berhasil menyerang terlebih dulu. Namun serangannya ditujukan langsung kepada Amelia, hingga Amelia langsung tertusuk oleh serangan Mahiro. Mahiro menjelaskan kalau Amelia tidak dibunuhnya, melainkan supaya dia gampang untuk dibawa nanti. Akira langsung mengangkat Amelia, tapi dia melihatnya tidak sadarkan diri dan langsung marah. Cuman segitu aja langsung marah, kata Mahiro. Lalu Yoro mengingatkan Akira untuk tidak melawannya karena dia sangat kuat. Akira juga merasa kalau harapan menangnya sangat tipis, namun Akira ingin menyelamatkan Amelia terlebih dulu. Mahiro tak menyangka hanya untuk menculik seorang putri saja dia harus turun tangan langsung. Mahiro langsung menutup semua jalan pulangnya dengan segelnya karena dia tidak mau mengejar orang yang kabur. Sebab itu membuatnya capek. Akira mulai kebingungan untuk melawannya karena dia baru menggunakan sihir bayangannya. Kalaupun digunakan tidak akan maksimal. Kata kanji Oda dari namamu itu sama seperti Oda Nobunaga, kata Mahiro. Akira terkejut dia bisa tahu itu, dan Akira curiga kalau dia juga sama dari Jepang. Mahiro pun membenarkannya. Namun dia agak berbeda dari kalian semua. Lalu Mahiro mengenalkan dirinya kepada Akira, dan Mahiro juga mengucapkan salam kenal, walaupun dia sendiri tidak ingin berteman baik dengan Akira. Akira tidak percaya kalau ada manusia yang berada di pihak iblis. Mahiro langsung menyerang, namun serangannya dapat dihindari. Tapi serangan itu berbelok dan berhasil mengenai Akira. Lalu Mahiro menyerang lagi, namun Akira mengaktifkan sihir bayangannya dengan mode hemat. Serangan Mahiro pun tertelan oleh sihir bayangan Akira. Mahiro ingin melihat sihir bayangan Akira secara kekuatan penuh, tapi dia tidak bisa berlama-lama karena takut Raja Iblis memarahinya. Lalu Yoru daya sihirnya telah pulih sebagian karena berkat istirahatnya sebentar. Mahiro yang melihat itu dia menganggap kalau Black Cat berada di pihak Akira, tapi Yoru sudah tidak mau dipanggil seperti itu karena dia sudah mempunyai nama dan dia juga sudah tidak ingin memihak Raja Iblis. Lalu Yoro meminta Akira untuk memutuskan hamba dan tuannya, karena untuk mengalahkan Mahiro harus saling bunuh, dan Yoru tidak bisa membiarkan Akira mati begitu saja. Lalu Mahiro pun membiarkan mereka untuk berbincang.
dan memberi kesempatan yang terakhir. Mahiro akan menunggu mereka hingga akhir, tapi Akira tidak mau. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk Yoru, begitu juga sebaliknya. Dan Yoru akhirnya mengikuti Akira. Dia pun langsung berubah menjadi Kapten Saran. Yoru pun meminta Akira untuk mengalahkannya segera, karena dia tidak bisa bertahan lama dalam wujudnya. Akira terkejut kalau dia bisa berubah menjadi Kapten Saran. Yoru langsung mengeluarkan sihir cahaya yang besar, tapi Mahiro juga menggunakan sihir pelindung untuk menahan serangan dari Yoru. Akira melihat kalau cahaya bisa memperkuat bayangan, dan rencana Yoru berhasil, tapi serangan Yoru berhasil ditahan oleh Mahiro. Mahiro langsung menggunakan sihir petirnya. Akira dan Yoru pun berlarian untuk menghindari serangan itu. Lalu Akira menggunakan sihir bayangan pada dirinya dan langsung menyerang Mahiro. Tapi Mahiro berhasil untuk menghindarinya. Namun Akira terkena serangan petirnya. Yoru pun langsung menyerang. Lagi-lagi Mahiro berhasil menghindar. Lalu dia pun melihat ke arah Akira. Akira pun mengerti maksudnya. Akhirnya mereka berdua melakukan serangan secara bersamaan, hingga akhirnya serangan Akira berhasil mengenai Mahiro. Yoru langsung mengingatkan Akira kalau perubahannya akan segera berakhir. Namun tidak masalah buat Akira, karena Akira akan mengakhirinya di serangan selanjutnya. Ketika Akira akan menyerang, Akira pun langsung terkena serangan dari belakang yang membuat dirinya berlubang. Dan orang tersebut adalah Amelia. Ketika sadar, Amelia langsung menangis dan merasa bersalah. Dia langsung mencabut lengan yang menusuk Akira. Hingga akhirnya Amelia berteriak karena dia tidak menginginkan itu. Yoru yang melihatnya langsung berlari dan berubah lagi menjadi kucing. Amelia pun berada di dekat Akira dan merasa bersalah. Jangan dipikirkan karena ini bukan salahmu, kata Akira. Yoru pun tahu kalau itu adalah ulah dari Mahiro. Kemudian Mahiro membenarkannya, dan sihir boneka raga bisa mengeluarkan 100% potensi target yang dikendalikannya, serta menambahkannya dengan status Mahiro. Amelia pun sangat sedih. Akira mulai merasa kedinginan. Akira pun tidak ingin mati begitu cepat, karena dia belum melakukan apapun. Dia juga tidak ingin pulang terlebih dulu sebelum membalaskan dendam untuk Kapten Saran. Dan mata Akira langsung berubah. Namun lagi-lagi ada suara, dan suara itu mengatakan kalau luka yang diterima masternya melebihi batas yang diizinkan. Sihir bayangan itu pun diaktifkan secara paksa. Dengan mode penyembuh, Mahiro menyerang Akira yang sedang dalam penyembuhan. Namun serangan tersebut bisa dihalau, dan Akira langsung bangun dan dikendalikan oleh bayangannya, dan langsung beralih ke mode tempur. Dengan target Mahiro, Akira dan Mahiro beradu serangan. Kemudian serangan Akira mengenainya. Akhirnya Mahiro pun tertangkap. Lalu dia pun mengetahui kalau Akira ada yang mengendalikan di dalam dirinya. Yang mengendalikan Akira meminta Mahiro untuk melepaskan sihir yang digunakan pada Amelia. Tapi Mahiro tidak mau menurutinya, karena menurutnya manusia tidak akan menang melawan iblis, dan itu sudah takdir yang mutlak. Tapi dia pun terus menceramahi Mahiro, hingga Mahiro pun marah karena terus diceramahi olehnya. Tapi Mahiro masih sempat mengaktifkan sihirnya kepada Amelia. Amelia ketakutan, lalu Akira sadar dan dia langsung melompat untuk melindungi Amelia. Namun sihir itu berhasil dibatalkan oleh Crow yang datang ke sana untuk menolong mereka. Mahiro pun mengetahui Crow, dan dia heran karena Crow masih hidup. Mahiro mengetahui kalau umur manusia hewan 100 tahun lebih lama dari manusia. Namun Crow akan melawannya kalau dia mau, karena kekuatannya belum melemah. Namun Mahiro memilih untuk pergi dari sana. Crow juga akan membiarkannya pergi dan tidak akan membatalkan sihirnya. Lia tidak percaya kalau Crow datang ke sana. Dia pun terpaksa pergi karena keadaannya yang memaksa. Kenapa kamu mengenal iblis itu? Dan Lia, kata Akira. Namun Crow tidak menjawabnya dan menyuruh Akira untuk istirahat. Beberapa hari telah berlalu. Akira akhirnya sadar dan menanyakan berapa lama dia tidur, dan Yoru mengatakan 3 hari 5 jam. Akira merasa kalau tidurnya lebih lama dari waktu itu. Cuman yang membedakan di sini ada Amelia. Amelia senang kalau Akira sudah sadar. Lalu Crow datang dan Akira menanyakan Lia.
Lia baik-baik saja dan Crow sendiri yang mengantarkannya ke istana, dan Akira merasa berhutang budi padanya dan akan mengucapkan terima kasih ketika bertemu lagi. Akira terkejut kalau teman-teman sekolahnya ada di sana bersama Giles. Giles mengatakan kalau Crow adalah kenalan lamanya, dan karena Regu Pahlawan sudah berhasil menaikkan level, jadi mereka datang ke sini untuk mencari senjata yang cocok. Akira mulai senang kalau mereka berhasil keluar dari istana. Tsukasa menjelaskan kalau Gileslah yang membantu Asahina untuk melepaskan kutukan mereka yang ada di sini. Lalu Kyosuke pun berhasil meminta maaf kepada Akira karena waktu itu dia tidak membelanya walaupun tidak terkena kutukan. Tapi Akira sudah tidak memikirkannya lagi. Akira menanyakan kepada Giles kenapa ada di sini dan keluar dari istana. Giles menjelaskan kalau dia sudah berhenti menjadi kesatria atau dia sudah dipecat dari istana, dan Kyosuke pun mengatakan kalau dia sudah menunggu lama untuk bisa bertemu dengan Akira, dan dia juga mengajak Akira untuk bergabung dengannya. Namun Yoru melarangnya karena rekannya hanya Yoru saja. Akira menenangkan perdebatan Yoru dan mereka. Akira juga sangat senang melihat Regu Pahlawan baik-baik saja. Akira juga menanyakan tujuan mereka setelahnya. Tsukasa mengatakan kalau tujuannya sekarang adalah mengalahkan Raja Iblis. Mendengar orang seperti kalian ingin mengalahkan Raja Iblis itu konyol sekali, kata Yoru. Tapi Akira menyuruh Yoru untuk keluar dulu karena dia hanya akan memperpanas suasana. Apa kalian ingin menjadi pahlawan dengan mengalahkan Raja Iblis, kata Akira. Tsukasa menjelaskan kalau mereka mempunyai pencapaian, maka mereka bisa bernegosiasi dengan Raja Retis supaya dia bisa mengembalikan mereka ke dunia asalnya. Tsukasa meminta bantuan pada Akira, dan dia juga mengetahui kalau Akira lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Kyosuke juga memohon kepada Akira untuk bertarung bersama. Akira pun punya beberapa masalah, dan yang pertama, dia tidak yakin kalau negosiasi dengan Raja Retis akan berhasil. Apalagi mereka menggunakan kutukan untuk mengendalikan yang lainnya. Yang kedua, Akira belum bisa menjelaskannya, tapi suatu hari nanti dia akan menjelaskannya. Yang jelas, Akira tidak setuju untuk negosiasi dengan Raja. Akira juga sama ingin pulang. Mendengar itu, Amelia langsung sedih. Akira juga mengetahui kalau Iblis peringkat 2 punya lingkaran sihir untuk teleportasi, yang berarti lingkaran sihir yang terhubung ke dunia asalnya pasti ada. Dan Akira berniat untuk menyusup ke wilayah ras iblis untuk mencarinya. Tapi sebelum itu ada yang harus diselesaikan terlebih dulu. Meskipun bergabung dengan mereka, Akira tidak akan melindungi mereka semua. Lalu Akira akan memilih opsi yang terbaik untuk bisa pulang ke rumahnya. Lalu Akira melihat Amelia keluar dari sana. Dia juga meminta mereka untuk memikirkan baik-baik keputusannya. Lalu Akira pergi untuk mengejar Amelia. Mereka marah karena Akira berbicara seenaknya. Namun Tsukasa yakin untuk bisa pulang adalah pergi bersama dengan Akira. Mereka akhirnya memakluminya karena Akira memang seperti itu. Dan mereka ingin membuktikan kalau mereka sudah menjadi lebih kuat. Amelia pun berdiri di tebing. Lalu Akira berjalan untuk menghampirinya. Dia merasa sedih kalau Akira akan pergi dan pulang. Meski dia tahu kalau akhirnya nanti Akira akan pulang ke dunia asalnya, dia juga masih merasa bersalah karena telah menusuk Akira dari belakang. Apalagi nanti setelah kembali, Akira pasti akan melupakannya. Tapi luka yang diberikan Amelia akan terus membekas padanya. Lalu Akira mengeluarkan pedangnya dan mengatakan kalau di dunianya, pria dan wanita yang berjanji untuk bersama selalu memasangkan cincin di kedua jari manisnya. Amelia melarang Akira melakukan itu. Namun meski dilarang, dia pun akan melakukannya karena Akira menyukainya, dan luka tersebut membentuk sebuah cincin. Dia juga tidak merasa keberatan melakukannya asalkan bisa bersama dengan Amelia, dan Amelia pun sama menyukai Akira. Lalu Amelia pun melakukan hal yang sama dengan Akira. Akira pun meminta Amelia untuk mengatakan sesuatu kalau ada yang diinginkannya. Lalu Amelia tidak ingin Akira mati, melupakannya, bahkan menjauh darinya, dan ingin selalu diperhatikan. Dan Akira pun akan mengabulkannya. Amelia pun langsung senang dan memeluk Akira. Teman sekelas Akira ingin membuktikan kalau mereka benar-benar kuat. Mereka mendengar kalau di kota akan diadakan festival,
Mereka juga mengetahui kalau ada rumor tentang penjualan manusia secara ilegal, karena mereka mendengar dari beberapa petualang, sehingga informasinya sangat akurat. Tsukasa pun ingin mencobanya dan membuktikan kalau mereka bukanlah beban buat Akira. Mereka semua berjalan untuk pergi ke kota Mari. Lalu para wanita pun akan mengikuti kontes kecantikan, karena kalau menang mereka akan mendapatkan banyak hadiah. Setelah sampai di kota itu, ada seorang wanita yang ingin mendaftar kontes namun ditolak. Ketika Akira mendekatinya kalau dia adalah ras iblis, Yoru pun terkejut dan mengetahui wanita itu. Akira tidak percaya kalau dia itu adalah ras iblis, karena Akira tidak merasakan aura intimidasi darinya. Wanita itu memaksa kepada Akira supaya dia didaftarkan untuk mengikuti kontes. Lalu Amelia pun ingin daftar kontes tersebut, dan pengurus di sana meminta Amelia untuk menunjukkan identitasnya. Ketika ditunjukkan, dia terkejut karena dia mengetahui kalau dia adalah Amelia dari ras elf. Amelia cemburu melihat Akira mengobrol dengan wanita itu. Lalu wanita tersebut marah karena semua ras bisa mengikutinya, tapi ras iblis tidak bisa. Akira meminta dia untuk mengikuti kontesnya, dan kalau dia mengamuk, maka Akira sendiri yang akan mengurusnya. Lalu dia pun mengizinkan wanita itu untuk ikut kontes kalau memang ada yang akan bertanggung jawab. Wanita tersebut sangat senang. Wanita itu sudah mengetahui kalau Yoru sudah menjalin kontrak yang baru. Lalu wanita itu mengajak keliling sebelum festival dimulai. Amelia yang mendengarnya sangat setuju dengan itu. Lalu wanita itu mengenalkan dirinya. Ketika berkeliling, dia pun mencari dukungan kepada masyarakat di sana dengan mengenalkan dirinya kalau dia adalah Lasti. Kemudian Lasti juga memberikan tanda tangan ke seseorang yang ada di sana. Akira yang melihatnya, dia pun tidak mengetahui yang ada di pikiran Lasti. Amelia pun tidak merasa benci padanya meski dia dari ras iblis. Kemudian Akira mulai terkenal dengan sebutan silent assassin di kalangan masyarakat. Crow menjelaskan kalau banyak yang menyaksikan Akira menghabisi gerombolan monster dengan sihir hitam yang membuat kota kembali tenang. Dan mereka yang melihatnya mulai memanggil dan menyebarkan dengan sebutan assassin kegelapan atau silent assassin. Lalu Crow juga memberikan titipan dari serikat petualang. Mereka mengakui kinerja Akira dengan cara khusus dan memberikan peringkat kuning langsung kepadanya. Amelia menjelaskan kalau itu sangat berguna, karena bisa menjadi tanda pengenal seperti yang Amelia punya. Peringkat itu lebih tinggi dari Amelia. Menurut Amelia, Kilika mempunyai peringkat emas dan ada 4 orang di dunia yang memiliki peringkat itu. Tsukasa juga akan mengajari Akira cara mencari uang ala petualang. Akira melihat teman sekelasnya sudah akrab dengan Amelia. Crow menjelaskan kalau mereka sudah saling mengenal selama 2 hari perjalanan kemari. Akira menanyakan kepada Crow kenapa ikut ke sini. Dia menjelaskan kalau dia mempunyai seorang adik perempuan dan kenapa dia tidak melakukan balas dendam karena Crow sendiri sudah tua. Tapi penuaan ras binatang tidak terlihat dari luar. Cuma sudah lama kekuatannya sudah menurun. Apalagi target balas dendam untuk adiknya selalu dikawal oleh pasukan pribadinya yang kuat. Menghabisinya bukanlah perkara yang mudah dan begitulah pria yang bernama Gram. Mendengar itu, Akira terkejut dan langsung mengingat kejadian penculikan di tanah elf. Crow juga menjelaskan kenapa Amelia bisa masuk benua manusia hewan dan diincar oleh iblis, karena Gram menjual informasi tersebut. Dan dengan kedudukannya, mendapat daftar nama pengunjung kapal dagang adalah perkara yang mudah. Namun Akira tidak percaya. Namun Crow sudah memastikannya. Sebagai tambahan, Crow juga membuat tongkat untuk Lilia, dan sisa kristal sihirnya beresonansi dengannya kalau Akira dan yang lainnya sedang dalam bahaya, dan disitulah Crow datang menyelamatkannya waktu itu. Tapi Akira tidak mengerti kenapa Crow membahas itu. Crow mempunyai tujuan tertentu dengan menolong Akira. Dia ingin Akira berhutang budi kepada Crow. Dia juga mempunyai permintaan kepada Akira, namun Akira tidak harus menjawabnya langsung. Setelah itu Giles datang ke sana untuk mengajak Crow mencari penginapan. Belum pergi, Crow meminta Akira untuk menyebutkan namanya saat di tempat kontes, karena dia telah menyiapkan kursi untuk menonton dengan tenang. Giles pun memuji Crow karena mempunyai koneksi di beberapa tempat. Kontes pun dimulai dan yang pertama kali tampil adalah Yuki, yang kedua Shiori, dan yang ketiga adalah Amelia. Akira melihatnya tersipu malu dengan kecantikan Amelia. Lalu yang terakhir adalah Lasti. Sebelum tampil, dia pun menyimpan beberapa kristal sihir.
Kristal sihir itu pun langsung bercahaya ke beberapa penjuru, dan Lasti pun langsung menunjukkan dirinya. Akira masih tidak percaya kalau dia itu iblis, tapi Yoru membenarkannya. Sore harinya mereka mengumumkan pemenangnya, dan yang menjadi pemenangnya adalah Amelia dan Lasti. Sebagai pemenang ganda, Lasti pun tidak percaya kalau dirinya bisa seri dengan Amelia. Lasti juga mengajak Amelia untuk mengikuti kontes lagi tahun depan, dan dia yakin dia akan pasti menang. Namun Amelia tergantung Akira, kalau mengizinkannya dia pun ikut. Yoru mengingatkan Lasti untuk tidak menarik perhatian, supaya ayahnya tidak memarahinya. Namun dia tidak peduli karena dia kabur dari rumah setelah bertengkar dengan ayahnya. Siapa dia itu Yoru, kata Akira. Yoru menjelaskan kalau dia adalah anak dari Raja Iblis. Sementara itu Gram sedang memantau Amelia. Dia pun akan menangkap Amelia sendiri dan langsung akan menyerahkannya kepada Raja Iblis. Akira langsung melihat statusnya, dan status Lasti pun membuat Akira terkejut. Namun Amelia sudah mengetahuinya kalau Lasti itu kuat dan menyuruh Akira untuk menggunakan mata dunia. Setelah menggunakan itu, dia melihat teman-teman sekolahnya terbunuh. Giles dan Crow pun datang setelah mereka mendapatkan penginapan. Dan Giles pun akan memesan satu kamar lagi buat Lasti. Tapi Lasti sedang berkemah di luaran sana. Sebelum pergi, Lasti pun ingin tahu nama Akira. Lalu Akira pun mengenalkan dirinya. Di penginapan, Tsukasa menanyakan kepada Akira terkait pengambilan hadiahnya. Akira heran kenapa dia tahu. Tsukasa menjelaskan kalau dia ikut kontes pria dan menang. Kalau hadiahnya makanan, Tsukasa akan memberikannya semuanya kepada Amelia. Mendengar itu, Amelia pun senang. Lalu Crow di sana menanyakan mengenai bahasan yang tadi. Tapi Akira tidak melupakannya. Amelia pun langsung memaksa Akira untuk beristirahat. Dan Amelia langsung menggunakan sihirnya untuk membuat Akira tertidur. Setelah itu Amelia langsung keluar dan menanyakan yang dibicarakan Crow dengan Akira. Tapi Crow hanya membicarakan mengenai pekerjaan. Amelia pun meminta Crow untuk tidak membelokkan jalan Akira. Namun dia tidak memaksa untuk melakukannya. Dan Akira sendiri yang akan memutuskannya. Namun ada alasan yang kuat, Akira dapat membunuh seseorang karena keinginan Akira yang melindungi Amelia. Lalu Crow pun pergi dari sana. Besok Lasti menanyakan Akira. Amelia menjawabnya kalau Akira sedang tertidur karena dia kelelahan. Tsukasa mengingatkan teman-temannya untuk waspada karena perdagangan manusia secara ilegal kemungkinan ketika serah terima hadiah. Namun ketika sampai, mereka pun merasa aneh karena pemberian hadiah itu diberikan di tempat yang tidak biasa. Dan tiba-tiba ada yang datang ke sana. Amelia pun menanyakan maksudnya. Mereka pun disuruh oleh Gram untuk menemui kalian. Tapi Amelia menolak bertemu dengannya. Mereka pun akan menggunakan kekerasan supaya Amelia dapat dibawa kepada Gram. Amelia langsung menggunakan sihirnya dan langsung menanyakan kepada mereka tujuannya. Mereka tidak mengetahuinya karena mereka hanyalah disuruh untuk membawa Amelia kepadanya. Tapi Amelia menambahkan berat lagi kepada sihirnya, hingga dia mengaku kalau pemenang kontes selama ini mereka tangkap dan dijual organnya. Namun ketika rumornya tersebar, maka Gram langsung membungkamnya dengan uang. Amelia pun marah dan akan membunuh mereka bertiga. Namun Lasti datang untuk menghentikan Amelia. Walaupun mereka penjahat, tapi mereka tidak boleh dibunuh, kata Lasti. Karena Lasti percaya mereka penjahat, namun orang tersebut mempunyai kisahnya sendiri dan itu tidak boleh direnggut oleh orang lain. Dan Lasti pun tidak akan membiarkan Amelia membunuh orang di hadapannya. Amelia pun terkejut mendengar itu, tapi Akira bisa melihat kejadiannya. Dia terhubung dengan Amelia karena Akira tertidur oleh sihirnya. Lasti juga mengatakan kalau ingin dibunuh dilakukannya saat dia tidak ada di sana. Lasti memang pembela kebenaran, tapi dia tidak bisa menolong orang yang tidak terlihat olehnya. Di sisi lain Akira tidak ingin melihat Amelia membunuh seseorang. Dan berkat Lasti, jadi Akira tidak melihat yang dia tidak inginkan. Ketika Amelia mau pergi, Kilika meminta Amelia untuk bisa pulang kapanpun dia mau. Dan ayah Amelia juga mengetahui isi dari hati Liam, tinggal Kilika saja yang memutuskannya. Sementara itu, ayahnya akan memberikan pengawalan karena banyak beredar mengenai penculikan.
Kepulangannya sementara itu adalah langkah untuk mencegah itu. Namun Amelia mengatakan kalau Akira itu kuat dan penculikan itu bukan masalah buatnya, tapi Kilika akan mengikutinya sebagai pengawalan. Kemudian Liam dan semua prajurit di sana akan ikut juga. Namun Akira mengatakan jangan ikut semua. Di dalam kereta, Akira menanyakan kepada Yoru kenapa tidak banyak tingkah ketika di depan Raja Elf. Yoru menjawabnya karena jarang ada yang berbaik hati pada ras iblis atau monster. Menurut Akira, kalau Yoru terlalu pintar baca situasi, maka penilaian terhadapnya bakal menurun karena Raja Iblis mengawasinya. Akira menanyakan kalau nanti dia harus melawan Raja Iblis, Yoru akan berpihak kepada siapa. Yoru akan memutuskannya nanti ketika waktunya tiba. Tapi untuk sekarang begini saja sudah cukup baginya. Dan Amelia mengatakan mungkin Raja Iblis juga ingin berteman dengan Akira, karena yang dilakukan Akira kemarin sangat bagus. Menurut Yoru juga kalau itu bisa menjadi perhatian yang menarik bagi Raja Iblis. Tidak lain adalah jurus bayangan Akira. Ditambah lagi Akira kemarin bisa menggunakan jurus itu pada diri sendiri. Karena jurus itu semakin mengesankan, dan Yoru pun menamai jurus itu bulatan bayangan. Akira menyukainya penamaan itu. Sementara itu, Akira turun dari kereta karena merasakan sesuatu dari pelacak keberadaannya. Setelah dicek, prajurit elf melihat ada beberapa orang penculik, dan mereka menyuruhnya untuk tidak bergerak. Akira menentukan kalau di sana juga memiliki pelacak keberadaan. Mereka menyuruhnya tidak bergerak karena mereka mempunyai sandera dan menyuruh untuk mengikat diri sendiri. Prajurit elf marah melihat itu. Ketika Amelia turun, penculik itu mengatakan kepada bosnya kalau dia adalah putri elf karena rambutnya warna putih. Bos tersebut mengatakan kalau diberikan kepada Tuan Gram, maka dia akan senang. Akira langsung menggunakan skill menghilang keberadaannya. Dalam sekejap, semua musuh berhasil dikalahkan. Amelia berhasil membebaskan tahanan mereka. Kemudian mereka berhasil diikat. Lalu Akira menanyakan kalau mereka akan menyerahkan, apa kalian diperintah Gram untuk menculik. Lalu prajurit elf itu pernah mengetahui kalau ada bangsawan bernama Gram di Uruk, negeri terbesar ras manusia hewan. Akira memerintahkan mereka untuk membawa penculik itu ke istana dan mengatakan untuk pengawalannya cukup sampai di sini saja. Ketika di atas kapal, Akira mengatakan kalau dia berencana untuk menaikkan level lagi di sana. Namun Amelia berkata apa tidak berlebihan karena Akira sudah kuat. Namun Akira tidak ada berlebihan sebelum tujuannya tercapai untuk membalas dendam Kapten Saran. Menurut Yoru, seharusnya ada labirin di kota pelabuhan ini, dan Akira bisa menaikkan level di sana. Dan Yoru juga mengatakan untuk sekarang kita harus bersantai saja, karena ke sana memerlukan beberapa hari untuk bisa sampai. Amelia juga senang bisa berduaan di laut menaiki kapal bersama Akira. Namun Akira malah membaca buku koleksi dari ayah Amelia sebagai hadiah perpisahan darinya. Amelia merasa kesal karena Akira tidak peka terhadapnya. Setelah beberapa hari mereka sampai di benua manusia hewan. Amelia terus mengomel karena Akira terus membaca buku di sepanjang perjalanan. Ketika turun dari kapal, mereka melihat kalau ras manusia melakukan hal yang berat di pelabuhan. Lalu mereka dihadang oleh beberapa ras manusia hewan. Mereka mengatakan kalau Akira harus memberikan elf itu. Percuma melawan juga karena ras manusia tidak mungkin menang melawan mereka. Karena ras manusia hanyalah ras terlemah. Akira mulai mengetahui yang dilihat di pelabuhan itu kalau ras manusia ternyata di sini dianggap remeh. Akira langsung mengeluarkan jurus bayangan kepada mereka. Seketika mereka tidak bisa melihat dan Akira mengajak Amelia dan Yoru untuk pergi dari sana. Ketika memasuki kota, masyarakat di sana sangat ketakutan dengan kucing hitam. Yoru mengatakan karena ada alasannya, dan Akira juga mengatakan karena ada kisah di balik itu semua. Setelah selesai makan, Akira ingin langsung tidur. Lalu Amelia melihat tempat tidurnya ada dua dan terlihat lebih besar. Yoru mengatakan kepada Akira kalau dia pintar baca situasi, jadi dia akan pergi dahulu. Amelia pun mengucapkan terima kasih kepada Yoru karena Yoru sudah mengerti. Sambil pergi, dia mengatakan kalau seorang pria tidak akan mengabaikan hidangan di hadapannya. Akira terkejut kalau Yoru mengatakan kata-kata seperti itu.
Setelah mandi, Amelia melihat Akira tertidur dengan nyenyak. Amelia pun mengucapkan selamat tidur kepada Akira dan dia pun tidur di sampingnya. Pagi harinya, Yoru mengatakan kepada Akira kalau dia sudah kembali. Ketika bangun, Akira terkejut kalau Amelia berada di sampingnya. Amelia mengucapkan selamat pagi kepada Yoru. Yoru mengatakan kepada mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan ada tamu yang datang. Tidak lama kemudian orang tersebut datang. Karena semalam Yoru menyuruhnya untuk datang ke sini. Dia adalah Crow, seorang pandai besi. Crow mengatakan kalau dia mungkin tidak akan datang kalau yang memanggilnya adalah mimpi buruk Ardea. Dan alasan Yoru menyarankan ke benua ini karena dia adalah pandai besi terbaik di dunia ini. Lalu Akira mengenalkan dirinya dan juga Amelia. Ketika Crow melihat katana dari Akira, dia mengetahui kalau Akira telah memakai pedangnya di labirin kontinen secara habis-habisan. Amelia kagum kalau dia bisa tahu hanya dari melihat pedangnya saja. Lalu Akira menanyakan apa dia bisa memperbaikinya. Crow mengatakan itu tergantung bahan dan uangnya saja, dan Akira meminta untuk dibuatkan senjata yang bisa dilempar juga. Crow mengetahui kalau Akira seorang asasin dan dia juga mengatakan kalau kemampuan Akira memang hebat. Namun mentalnya masih terlihat lemah. Amelia marah, namun Akira mengatakan kalau Crow tidak salah. Yoru juga berkata kepada Amelia kalau Crow juga banyak tahu soal pertempuran karena dia adalah rekan dari pahlawan terdahulu. Setelah itu, Crow memberikan daftar bahan untuk perbaikan katana dan juga pembuatan senjata pembunuhnya, serta estimasi biayanya. Yoru juga mengatakan kalau sikapnya memang keras, namun kemampuannya dijamin, karena hanya dialah yang mampu memperbaiki katana dari Akira. Yoru juga mengatakan untuk mendapatkan material dan uangnya bisa pergi ke labirin sambil menaikkan level juga. Yoru juga mengatakan untuk menyimpan material yang dibutuhkannya dan sisanya bisa dijual untuk dijadikan uang. Setelah itu, Amelia pun mengatakan kalau dia ingin pergi dulu sebentar karena Amelia ada yang ingin dibicarakan dengan Crow. Akira menyuruh Yoru untuk mengikuti Amelia dan Akira akan ke labirin setelah memeriksa sesuatu. Setelah itu di tempat Crow, Amelia menanyakan kalau pahlawan terdahulu gagal mengalahkan Raja Iblis dan yang berhasil kembali hanyalah pahlawan dan juga ras manusia hewan. Lalu Crow menjawabnya, di grupnya juga terdapat elf namun dia mati. Silahkan jika Amelia mau mengutuknya karena dia telah meninggalkan kaumnya. Tapi Amelia tidak membahas itu. Yang dia ingin Crow mengajarinya bertarung, tapi dia menolaknya. Karena tidak ada yang pernah berhasil antara mereka kabur atau hancur. Amelia ingin bersama dengan Akira, tapi jarak antar kekuatannya terlalu jauh. Amelia pun tidak bisa terus begini dan dia ingin bertambah kuat. Amelia pun memohon kepada Crow. Crow juga mengatakan kalau dia cuma mau memperbaiki dan membuat senjata saja. Yoru juga tidak bisa mengatakan apapun karena Amelia bukanlah tuannya. Yoru pun tidak mau dipanggil terus mimpi buruk Ardea. Tapi karena manusia hewan di dunia ini gemetar melihat mimpi buruk Ardea, cuman itulah yang cocok dengannya. Lalu Amelia penasaran kenapa Yoru mempunyai julukan seperti itu. Dia menjelaskan kalau 100 tahun yang lalu kota paling makmur di benua ini waktu itu adalah Ardea. Yoru ditugaskan oleh Raja Iblis untuk menyerang kota itu sebagai balasan atas invasinya ke wilayah ras iblis. Yoru di sana menghancurkan kota, namun dia termakan oleh insting iblis yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dia menjadi Kerberos dan langsung mengamuk. Yoru terus-terusan melakukan penghancuran dan pembantaian hingga dia kehilangan kendali atas dirinya. Sejak hari itu, para manusia hewan mulai memanggilnya mimpi buruk Ardea, dan kucing hitam dianggap sebagai simbol ketakutan. Akira pun mendengar cerita itu karena Yoru dan Akira tersambung. Namun sekarang Yoru sudah berbeda dan kejadian itu tidak akan terulang kembali karena dia sudah mengabdi kepada Akira. Setelah menjadi monster kontrak Akira, Yoru pun tidak boleh dibunuh begitu saja. Tapi kata Crow, cerita itu ada lanjutannya. Setelah kejadian itu, Crow berada di makam adiknya. Lalu dia bertemu dengan Yoru dan mengatakan, "Apa kamu sudah puas mengamuk?" Yoru mengetahui kalau Crow kabur dengan pahlawan ketika melawan Raja Iblis dan dia kehilangan temannya.
Lalu Yoru memintanya untuk membunuhnya. Tapi Crow tidak mau melakukan itu karena Yoru hanyalah alat Raja Iblis, jadi tidak ada gunanya untuk dendam padanya. Lalu Yoru juga menanyakan apa Crow akan memburu Raja Iblis. Dia mengatakan kalau yang membunuh adiknya bukanlah Yoru ataupun Raja Iblis. Dia menjelaskan kepada Yoru setelah kejadian itu adiknya menolong orang-orang yang terkubur hidup-hidup. Lalu ada seorang bangsawan yang terburu-buru karena takut Yoru kembali. Kemudian adiknya pergi untuk menghalang keretanya, tapi malah dia menendang adiknya Crow dan dia membunuh adiknya serta kaum sesamanya demi menyelamatkan diri sendiri. Dan target balas dendamnya adalah bangsawan bernama Gram. Lalu Amelia menanyakan apa Crow sudah menuntaskan balas dendamnya, tapi dia belum melakukannya. Amelia merasa kasihan, namun Crow tidak ingin dikasihani karena kejadiannya sudah dari 100 tahun yang lalu. Namun Amelia itu mengasihani adiknya. Lalu Crow seenaknya membayangkan dan merasakan perasaan adiknya, lalu lari dari dunia ini dan juga lari dari hatinya yang sebenarnya. Karena Amelia tahu dan dia juga pernah merasa seperti itu. Tapi Akira mengajarinya kalau itu salah. Dan Crow menyuruh mereka untuk pergi karena dia ingin fokus dalam pekerjaannya. Sementara itu, ketika Amelia pulang, dia melihat ada sesuatu yang tidak beres di kota dan dia langsung menuju kota. Setelah sampai, dia pun menggunakan sihirnya untuk menghentikan serangan musuh dan Yoru pergi untuk menyelamatkan orang-orang. Ketika Amelia menggunakan sihir itu lagi, ada seseorang yang mengatakan kalau dia sudah lama tidak pernah melihat sihir itu lagi dan dia pun mengenalkan dirinya kalau dia adalah Aurum. Raja Iblis menyuruhnya untuk membawa Amelia hidup-hidup karena Amelia mempunyai sihir yang tidak biasa. Amelia terkepung dan Aurum berhasil melumpuhkan dan membawa Amelia. Sementara itu Yoru mengatakan kepada Akira kalau Amelia diculik. Lalu Akira terkejut dan dia pun langsung lari. Yoru mengatakan kalau iblis yang menyebabkan kekacauan ini menculiknya ke dalam labirin. Yoru juga sedang pergi ke sana. Ketika di dekat labirin, Akira melihat sebuah pedang. Lalu Akira pun langsung menebas semua yang menghalanginya. Tidak lama kemudian Yoru pun datang, namun Akira menyuruhnya untuk menjauh dari sana. Akira pun langsung menggunakan sihir neraka bayangan. Sihir itu berhasil melahap semua musuh yang tersebar. Akira pun baru pertama kali merasakan kemarahan yang sebesar ini, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya kalau dia mati di dunia asalnya. Bayangan itu melahap semua musuh yang ada. Setelah itu dia pingsan dan mulai terjatuh. Yoru yang melihatnya langsung mendekati Akira yang terjatuh. Lalu dia mendengar suara kalau daya sihir yang dikeluarkan Akira melebihi batas kekuatannya dan fungsi vitalnya terganggu, sehingga sihir bayangannya diaktifkan secara paksa. Dan sihir bayangan tersebut beralih mode ke dalam penyembuhan. Akira berhasil disembuhkan dan sihir bayangan tersebut langsung dimatikan kembali. Lalu Yoru pun terlihat kaget melihat kejadian itu semua. Setelah itu Akira berada di rumah Crow. Dia langsung sadar dan Yoru pun menanyakan keadaannya. Tapi Akira menanyakan berapa lama dia tertidur. Yoru mengatakan kalau Akira tertidur 1 hari 5 jam. Akira pun terkejut. Yoru menjelaskan kalau Akira kehabisan energi sihirnya dan bisa saja kehilangan nyawanya. Tapi sihir bayangan itu aktif sendiri dan memberikannya daya sihirnya. Yoru pun hingga menanyakan sihir apa itu karena tidak masuk akal untuknya. Tapi Akira tidak mau memikirkan itu dulu karena ada yang harus ia lakukan. Ketika Akira siap untuk menyelamatkan Amelia, Akira pun ingin menyewa kasurnya selama dia tidak sadar dan memasukkan ke dalam tagihannya. Tapi Crow menanyakan Akira mau kemana. Dia mengatakan akan menyelamatkan Amelia. Akira pun terlihat buru-buru. Lalu Crow menyuruhnya untuk tenang. Akira pun mengatakan kalau dirinya sudah tenang. Kalau memang sudah tenang, kenapa mau melawan iblis tanpa senjata? Lalu Crow menunjukkan perlengkapan Akira yang sudah jadi. Crow juga menjelaskan pandangan yang menyempit adalah ciri orang yang sudah kehilangan ketenangan diri. Crow membagi 2 katana yang diberikan Akira karena assassin lebih mudah menggunakan pedang yang pendek, dan Crow juga mengatakan kalau bahan dan biayanya ditanggung dulu olehnya dan meminta Akira untuk membayarnya dalam waktu dekat.
Akira pun berterima kasih kepadanya dan dia merasa berhutang budi padanya. Lalu Crow juga memberikan sebuah cincin yang pernah dibuat oleh pahlawan kedua atau ketiga. Di dalamnya terdapat tulisan, "Aku akan menuntunmu." Crow merasa heran kalau Akira bisa membaca itu. Menurutnya, kalau itu adalah tulisan dari negerinya. Lalu Crow juga menjelaskan kalau cincin itu bisa menunjukkan lokasi yang ingin dituju oleh pemiliknya. Ketika Akira menggunakannya, cincin itu bersinar ke bawah. Akira langsung mengetahui lokasinya dan itu masih berada di bagian terdalam labirin. Lalu Akira pun sudah siap untuk berangkat ke sana. Akira pun langsung menaiki Yoru. Dia mengatakan kalau dia akan menemani Akira kemanapun dia pergi. Tapi Akira jangan melakukan hal yang ceroboh lagi. Dan yang terpenting jangan sampai mati. Sementara itu di bawah labirin, Aurum mendekati Amelia dan dia sangat senang kalau sihir pengendali monsternya berhasil. Namun dia penasaran ingin merapalkan itu kepada manusia dan ras yang lainnya. Apakah akan berhasil atau tidak? Tapi berkat Amelia, misterinya bisa terpecahkan. Karena memang tidak bisa dirapalkan kepada ras manusia atau yang lainnya. Tapi ras elf bisa dilumpuhkan sepenuhnya. Amelia menanyakan kenapa mesti pergi ke labirin. Aurum menjelaskan iblis tingkat 2 bisa menggunakan sihir teleport, sedangkan dia tingkat 3 tidak bisa menggunakan itu. Dan iblis itu juga mengirimnya ke labirin ini untuk menggunakan lingkaran sihir itu. Jadi Aurum masih menunggu dibuatkan lagi sihir itu untuk membawanya pulang. Jadi intinya dia sedang menunggu atasannya membawa Aurum pulang kembali. Aurum merasa kesal kepada Amelia. Padahal dia tidak bergerak, namun dia masih mengorek informasi darinya. Tapi akhirnya dia pun membolehkan kalau dia mau bertanya apapun. Aurum pun akan menjawab kalau dia tahu. Lalu Aurum pun mulai meremehkan Akira. Amelia marah mendengarnya. Aurum juga mengatakan kalau dia tidak akan membunuh Amelia karena Raja Iblis menginginkannya hidup-hidup. Sementara itu di luar, Akira melihat lagi titik di mana Amelia berada menggunakan cincinnya. Dan cahaya itu menunjukkan ke bawah labirin. Dan menurut Yoru kalau Amelia masih berada di dalam labirin. Namun dia berada di lantai yang cukup dalam. Tapi ada seseorang yang mendekati mereka. Dan orang tersebut tahu kalau dia adalah Akira. Dan dia pun mengejar Akira karena ada yang ingin disampaikan kepadanya. Ketika Akira melihat wajahnya kalau dia itu wanita yang pernah ditemui Akira di kerajaan Retis. Dia ingin Akira mengajaknya ke tempat di mana Amelia diculik. Mendengar itu, Akira terkejut langsung menanyakan kepada dia kenapa dia bisa tahu kalau Amelia diculik. Dia pun menjelaskannya kalau dia memiliki skill penguat penciuman. Dia juga bisa tahu dari bau mereka yang akan hendak ke labirin melewati jalan ini. Lalu Yoru mengatakan kalau skill penguat penciuman adalah skill yang selalu dimiliki oleh manusia hewan. Marah Akira mulai mereda dan menanyakan penjelasan darinya. Lalu dia mengenalkan dirinya kalau dia adalah Lia Lagun, putri pertama dari kerajaan manusia hewan di Uruk. Dia mendapatkan informasi kalau Raja Iblis bergerak untuk mengencar Amelia. Lia juga ingin segera memberitahukan kepada Akira. Namun ia takut Akira tidak percaya kalau tidak ada buktinya. Lalu ketika Lia menyelidikinya lebih lanjut, terjadi keributan kemarin. Saat menjelaskan itu, Akira pun mencoba untuk menggunakan mata dewanya. Akira mengetahuinya kalau dia tidak berbohong dan menanyakan skill penghalang dewa kepadanya. Lia kaget kalau Akira bisa tahu mengenai skill itu. Lia menjelaskan kalau itu adalah penghalang biasa yang bisa dipasang ke ruang yang ditentukan. Dan Lia juga mengatakan kalau mereka tidak boleh mendapatkan Amelia karena Raja Iblis mengincar sihir pembangkit milik Amelia. Akhirnya Akira mengajak Lia untuk menyelamatkan Amelia. Tapi Yoru mengatakan apa dia bisa dipercaya. Akira melihatnya dari kemampuannya yang cocok untuk melindungi Amelia. Lia pun sangat senang mendengarnya. Di dalam labirin, Amelia merasa aneh kalau Raja Iblis menginginkan sihir pembangkitnya. Karena dia mengetahui kalau ras iblis bisa dibilang ras yang hampir abadi karena umurnya yang panjang. Dan ras terkuat yang tidak akan mati oleh hal yang sepele. Aurum pun tidak mengetahui alasannya, tapi Aurum mengetahui kalau sihir Amelia memang langka. Tapi itu tidak berlaku kalau orang tersebut matinya terlalu lama. Tapi sihir itu mempunyai kelemahan. Ketika sihir itu sudah dipakai, maka tidak akan bisa dipakai lagi selama beberapa hari.
Amelia terkejut kalau Aurum tahu banyak tentang sihirnya. Aurum juga mengatakan kalau Amelia telah menggunakan sihir itu ke dalam dirinya sendiri, karena dia tadi terluka parah dan terpaksa menggunakan itu. Di luar, Akira menanyakan kepada Lia waktu itu berada di kerajaan Retis. Lia menjelaskan kalau keluarganya diculik oleh slime hitam. Hingga Lia pun menelusuri keberadaannya. Dan sekarang dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan sebagai anak angkat. Tapi sebelum itu Lia tinggal di desa kecil di daerah pelosok. Suatu hari ada slime hitam datang, dan slime hitam itu berhasil menangkap seluruh warga desa beserta keluarganya. Padahal monster itu seharusnya bisa hancur dalam sekali serang. Tapi slime itu sudah dirubah dan dilepaskan oleh seseorang. Ketika kemampuan pelindungnya mulai diakui, Lia pun ditawari untuk menjadi anak angkat dari keluarga kerajaan. Setelah menjadi anggota kerajaan, dia pun menyelidiki peristiwa itu lebih lanjut. Hingga akhirnya dia tiba di kerajaan Retis. Selain keluarga dan warga desanya, di sana juga banyak ras manusia hewan. Begitu juga dengan manusia. Tapi hanya sedikit ras elf. Dan nyawa mereka dijadikan tumbal untuk memanggil pahlawan. Dia mengetahui semua itu karena Lia ada di sana melihat semuanya. Akira mengatakan kalau dia ada di dunia ini berkat pemanggilan itu. Tapi Lia tidak membenci Akira. Yang dia tidak bisa maafkan adalah raja dan putri yang melakukan pemanggilan itu. Dan Akira juga mempunyai alasan yang sama dengan dia tidak akan memaafkan putri dan raja. Tapi Akira juga merasa pemanggilan untuk melawan invasi ras iblis itu terasa janggal. Yoru menjelaskan kalau itu bukanlah janggal, melainkan sebuah kebohongan. Karena dalam 100 tahun ini, ras iblis tidak pernah mulai perang. Yoru pun cuma mengatakan sampai situ karena mereka telah melihat pintu masuk ke dalam labirin. Yoru juga mengatakan untuk membuka jalan sampai bawah adalah mengalahkan sejumlah monster yang terdapat pada lantai itu. Dan tidak ada jalan pintasnya. Akira langsung ingin menggunakan sihir bayangannya untuk membereskan semuanya secara cepat. Tapi Yoru melarangnya untuk menghemat staminanya saat nanti melawan iblis. Yoru pun akan berubah wujud untuk menghancurkan semua monster yang ada di tiap lantainya. Dan dia pun akan lari secara cepat. Tapi dia merasa takut karena bisa kehilangan kesadaran hingga dia bisa menyerang Akira. Dan Yoru pun tidak ingin merasakan itu lagi. Akira hanya bisa meminta tolong kepada Yoru saja. Yoru pun langsung berubah menjadi Kerberos. Akira dan Lia pun menaiki Yoru. Yoru langsung berlari dengan cepat dan berhasil mengalahkan musuh yang menghalanginya dengan cepat. Tapi Yoru mulai kehilangan kesadaran. Akira mencoba untuk menenangkannya. Setelah Yoru tenang, simbolnya pun berubah kembali menjadi kuning. Sambil berjalan, Akira melanjutkan pembicaraan mengenai ras iblis dan kenapa bisa sampai dibenci begitu. Kalau Raja Iblis yang pertama memang suka menyerang ras lain. Hingga akhirnya Raja Iblis adalah iblis penjahat yang pembasminya adalah pahlawan. Tapi Raja Iblis beberapa generasi yang lalu kehilangan istrinya di tangan seorang penyusup. Dan yang membunuhnya bukanlah pahlawan, melainkan hanya orang bodoh yang membunuh istri orang di saat sendirian. Karena orang tersebut mengagumi seorang pahlawan dan ingin punya pencapaian. Yoru juga mendengar kalau Raja Iblis yang kehilangan istrinya itu adalah sosok yang baik yang sayang pada keluarga dan juga rekannya. Tapi Yoru juga mengatakan kalau Akira supaya mengingat kalau iblis itu banyak jenisnya. Ada juga iblis yang jahat dan meremehkan ras lain. Ada juga iblis yang menghindari konflik dan memilih damai. Akira pun akan mengingat itu. Mereka akhirnya tiba di tempat Amelia. Akira langsung meminta Lia untuk menggunakan penghalangnya. Aurum sangat kagum melihat tangan kanan Raja Iblis bisa berubah menjadi Kerberos. Lalu Amelia meminta maaf kepada Akira karenanya dia jadi seperti ini. Akira pun tidak mempedulikan itu karena dia hanya bertindak sesuai dengan keinginannya. Aurum pun langsung turun dan mendekati Akira. Lalu Akira tidak akan memaafkannya. Tapi Aurum tidak takut dengan perkataan orang yang akan mati di tangannya. Yoru merasa aneh karena perintah Raja Iblis hanya menuntun Akira sampai ke kastil Raja Iblis. Tapi perintah yang diberikan kepada Aurum untuk membawa Amelia tanpa membunuhnya. Dan asasin itu menghalangi jadi bunuh saja. Mendengar itu, Yoru terkejut dan tidak mempercayainya. Menurut Aurum mungkin Raja Iblis berubah pikiran.
dan itu bukan urusan baginya. Lalu Aurum menyerang dan langsung melukai Akira. Akira mencoba menyerangnya, namun serangan Aurum lagi-lagi membuat Akira terluka, dan Akira mencoba menyerangnya lagi, tapi Aurum dengan mudah menghindarinya. Lia merasa aneh kalau Akira terluka, padahal Lia sudah memberikan perlindungan kepada Akira. Lalu Yoru memberitahukan kalau tombak itu sudah diberi energi sihir dalam konsentrasi sihir yang tinggi, dan kalau tidak diberi penghalang, Akira tergoresnya bisa sangat fatal. Lalu Aurum ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Begitu juga dengan Akira. Akira langsung menggunakan sihir bayangannya. Namun sihir tersebut berkumpul di tumpahan darahnya, dan bayangannya berubah menjadi serigala dan berhasil mengenai Aurum. Aurum langsung mengalahkan beberapa bayangan serigalanya. Akira berlari menyerang hingga Aurum terluka. Amelia pun terkesan oleh Akira, begitu juga dengan Yoru. Karena Akira berhasil memojokkan iblis peringkat 3. Lalu Aurum mengeluarkan sihir pengendali monster, dan monster-monster pun langsung berdatangan. Monster itu langsung mengeluarkan sihir terkuatnya. Akira mulai kebingungan karena dia tidak bisa menggunakan sihir bayangannya untuk sementara waktu. Tapi Lia berhasil memberikan sihir perlindungan kepada Akira sebelum monster itu mengeluarkan sihirnya. Namun penghalang itu berhasil membunuh semua monster itu dalam waktu yang bersamaan, dan Akira berhasil menyelamatkan Amelia. Lalu Aurum pun sudah pasrah dengan kekalahannya, dan dia juga sudah cukup puas bersenang-senang dan meminta Akira untuk segera membunuhnya sebelum dia kembali pulih. Tapi Akira tidak sanggup membunuh iblis yang berbentuk manusia. Hingga Akira juga teringat dengan perkataan Kapten Saran. Akhirnya Akira sudah bertekad untuk membunuh siapapun yang merebut Amelia, tapi tiba-tiba ada lingkaran sihir yang datang. Amelia mengetahui kalau itu adalah peringkat 2 dari ras iblis. Dia adalah Mahiro. Mahiro mengatakan kalau Aurum bukan lawan yang cocok dengan Akira. Di sisi lain, Akira mulai bimbang untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Di penginapan, Akira menanyakan hubungan Giles dengan Crow. Giles menjelaskan kalau dulu dia menerima murid, ibunya salah satunya, tapi mentalnya hancur karena tidak kuat menahan latihannya. Giles juga tidak punya ayah, jadi Crow membesarkannya. Bagi Giles, Crow adalah penyelamat sekaligus ayahnya. Dia juga tidak dendam kepadanya atas apa yang terjadi kepada ibunya. Lalu Yoru pun melaporkan kalau pihak yang memasang alat itu adalah bawahan bangsawan yang bernama Gram, dan Amelia lah targetnya. Akira pun berpikir kalau dia harus segera mempercepat untuk mengambil keputusannya. Akira menanyakan nama alat itu kepada Giles. Giles pun mengatakan kalau itu adalah kamera. Akira pun langsung terkejut. Menurut Yoru, kalau pahlawan yang dipanggil di masa lalu membawa konsepnya kemari, lalu dibuat ulang di dunia ini menggunakan sihir, maka dari itu namanya sama. Selain itu ada yang lain juga. Contohnya dari bangunan, pakaian, sampai makanan yang ada di negeri Yamato. Semuanya mencontoh budaya pahlawan yang dipanggil di masa lalu. Lalu Akira memanggil semua yang ada di sana untuk mendiskusikan rencana ke depannya. Di sana Akira menanyakan mereka mengajaknya karena tahu perdagangan manusia di balik festival ini. Akira tahu dari Yoru yang sudah menyelidikinya. Yosuke meminta maaf karena telah menyembunyikan itu semua. Mereka harus membuktikan kalau mereka bukanlah sesuatu yang harus selalu dilindungi. Tapi Akira ingin mereka bertarung dengan caranya sendiri, dan itu sudah cukup untuk membuktikannya. Yosuke pun menanyakan apa Akira akan ikut dengan mereka. Lalu Akira menjelaskan karena tujuannya sama, maka Akira pun ikut. Namun segala sesuatu ada urutannya, dan yang pertama adalah Gram. Akira akan membuat dia tidak mengincar lagi Amelia. Mendengar itu Amelia terkejut. Crow menyebutkan kalau tujuan selanjutnya adalah Uruk. Gram di sana sebagai master serikat petualang. Yosuke pun ingin membantu Akira, tapi Akira menolaknya karena dirinya sendiri sudah cukup menurutnya. Crow juga mengatakan kalau dia bersedia membantu permintaan Akira, maka Crow akan membantunya untuk masuk ke wilayah iblis. Tapi Akira akan mempertimbangkan permintaannya terlebih dahulu. Lalu Giles dan Regu Pahlawan akan lebih dulu pergi ke wilayah iblis. Lalu mereka pun menentukan titik pertemuan mereka. Lalu Yosuke menunjukkan titik temunya, tapi Crow menolaknya. Giles menjelaskan kalau di sana ada ibu dari Crow. Lalu Crow pun menunjukkan titik temu berikutnya.
Di sana terdapat pondok yang dulu dijadikan tempat berlindung oleh regunya, dan mereka bersepakat untuk titik temunya. Ketika Amelia akan pergi, di sana Amelia menjelaskan kalau Akira belum siap. Dia masih membereskan buku-bukunya, dan Crow menyebutkan perjalanan membutuhkan waktu 5 hari. Lalu Amelia ada yang ingin dibicarakan dengan Crow. Ada 2 hal yang ingin dibicarakan. Pertama, Amelia ingin Crow tidak membebani Akira lebih dari ini. Dan yang kedua, Amelia ingin menjadi muridnya Crow. Karena dia diincar, dia ingin Akira melakukan hal yang tidak diinginkan demi melindunginya. Dan Crow pun akan mencoba bertaruh kalau Amelia tidak akan hancur. Amelia pun berjanji kalau dirinya tidak akan hancur. Setelah itu mereka pun langsung berpamitan. Lalu di sana Giles memberikan barang yang tertinggal ketika Akira kabur dari kerajaan Retis. Di dalam kereta, Akira melihat Amelia begitu kelelahan sampai tertidur. Namun Crow memujinya karena sebelumnya belum ada muridnya yang bisa sampai sejauh ini dalam 3 hari. Dan Crow juga mendengar kisah Putri Elf yang menciptakan sihir, mengusir monster dan membangkitkan orang yang mati. Dan kemampuannya mengikuti ajaran Crow itu adalah nyata. Lalu Yoru pun akan mengintai cabang serikat untuk mendapatkan informasi yang ada di sana. Tapi di sana Yoru bertemu dengan Lasti. Yoru pun mengatakan tujuannya berada di sini karena Yoru mengetahui kalau dia ingin pergi jalan-jalan. Lasti merasa kebingungan akan pergi kemana. Lalu Lasti juga menanyakan yang dilakukan Yoru. Dia menjelaskan kalau dia ini diberi misi rahasia oleh Akira untuk mengumpulkan informasi. Mendengar itu, Lasti pun tiba-tiba ingin membantunya. Pagi harinya Amelia terbangun dan mereka sudah sampai di kota Uruk. Sementara itu Crow akan mempersiapkan penginapan dan menyuruh mereka untuk jalan-jalan di kota terlebih dahulu. Tapi Akira tidak tahu arah sama sekali. Lalu Crow menyuruh Akira untuk menunggu di air mancur di tengah kota dan menyuruhnya untuk kembali ke sana saat matahari terbenam. Crow akan mengirim jemputan dari penginapan. Ketika Akira dan Amelia berada di air mancur tengah kota, dia datang ke sana sambil menanyakan keadaan mereka berdua. Dia menjelaskan kalau kota Uruk adalah kota air. Kalau ke sini harus mencoba untuk menaiki perahu. Dia mengajak mereka ke Istana Lagun. Mereka juga menyiapkan jamuan untuk menyambut Amelia. Lalu Amelia menanyakan mengenai jurus penghalang pembalik dewa waktu itu kepada Lia. Menurut Amelia, itu seperti jurus pembalik milik Crow. Lia menjelaskan kalau itu sekedar mirip tapi berbeda. Akira menyebutkan kalau Amelia sedang belajar dari Crow. Lia terkejut mendengar itu. Lia juga menyebutkan kalau sihir bayangan Akira sangatlah kuat. Bahkan dia juga baru mengetahui adanya sihir itu. Akira pun tidak mengerti karena jurus itu suka bergerak dengan sendirinya. Ketika sampai, mereka pun langsung disambut oleh raja di sana. Raja pun mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah itu raja pun meminta permintaannya adalah untuk membunuh seseorang. Dan untuk imbalannya adalah keselamatan selama berada di negeri ini. Tapi Akira menolaknya dan raja pun langsung akan memberikan hadiah yang lain juga. Asalkan Akira menyingkirkan orang yang bernama Gram. Gram sudah diturunkan dari posisi penasihat urusan negara menjadi master di serikat. Tapi dia malah memakai tentara bayaran dan itu menyebabkan bahaya di istana. Lalu Akira tetap menolaknya karena itu bukan menjadi urusannya. Dan juga percuma meminta perlindungan kepada orang yang lemah. Penjaga di sana marah terhadap sikap Akira kepada raja. Penjaga tersebut mengajukan duel dengan Akira kepada raja. Raja pun menyetujuinya. Akira pun menitipkan senjatanya kepada Amelia. Kemudian penjaga tersebut marah karena sudah diremehkan. Dia pun langsung menyerang namun Akira bisa menghindar. Setelah itu Akira pun akan mengakhiri pertarungan ini. Serangan Akira pun berhasil menghancurkan kapak dan dia langsung menempelkan senjata di lehernya penjaga itu. Raja pun terkejut melihatnya. Lalu Amelia mengatakan kepada raja kalau dia jangan ikut campur lagi urusan Akira. Tapi raja melihat kedekatan mereka berdua itu seperti hal yang konyol karena umur elf dan manusia berbeda jauh. Amelia langsung terkejut. Akira pun melihat ke arah Amelia yang sedang murung. Di perahu, Akira berterima kasih kepada Amelia karena dia memilih pergi bersamanya dibandingkan dengan keluarganya. Amelia pun langsung terharu mendengar kalimat itu dari Akira. Sesampainya di penginapan, Amelia mengajak Akira untuk tidur bareng.
sebelum makan malam, tapi Akira memilih untuk membaca buku. Crow yang melihatnya, dia teringat dengan seseorang pria yang haus akan pengetahuan dan selalu membaca buku di saat waktu luang hingga disebut sebagai seorang cendekia. Dia juga hebat dalam berpedang, sihir, dan juga bela diri. Dia adalah Saran Mitrai dan menjadi kapten kesatria di negeri asal bernama Giles. Tapi dia dibunuh oleh tuannya sendiri. Crow pun menanyakan orang yang menyerang Kapten Saran. Akira mengatakan kalau orang tersebut adalah kelompok gagak malam regu asasin bawahan raja langsung. Crow mengetahuinya regu tersebut dikirim oleh Gram. Akira langsung marah mendengar itu. Amelia langsung marah terhadap Crow dan menyuruhnya untuk membatalkan permintaannya. Tapi menurut Crow, kalau mau membatalkan tinggal menolak saja. Namun sebagai imbalannya dia juga akan mendampingi masuk ke wilayah iblis, dan juga perbaikan senjata dan pembuatan alat pembunuh belum diterima oleh Crow. Cincin pembunuh juga akan diberikannya, bahkan utang bodi saat di labirin akan dia lupakan. Amelia meminta Crow untuk berhenti mengucapkan itu, namun Akira mengatakan kalau Gram juga termasuk balas dendam Kapten Saran, apalagi dia juga sedang mengincar Amelia. Crow juga memperjelas kalau regu pembunuh itu bukanlah sebuah kebohongan, apalagi dia dikawal pasukan pribadi yang kuat dan itu disebabkan oleh obat. Obat itu secara paksa mengeluarkan daya tempur setara dengan iblis, namun itu juga dapat merenggut kesadaran. Tentara pribadi yang taat perintah serta kuat tiada banding. Dia pun dapat memproduksi masal obat itu sebanyak yang dia mau. Mendengar itu, Akira merasa aneh kalau Kapten Saran bisa dikalahkan dengan mudah. Lalu Crow meminta untuk segera membereskannya sebelum dia menjadi masalah yang besar. Apalagi Gram terlibat perdagangan manusia dan kliennya adalah iblis. Imbalannya adalah material yang ada di wilayah iblis. Demi memperkuat tentaranya, Akira langsung keluar untuk menghirup udara segar. Amelia juga langsung mengikutinya. Besoknya Lia datang bertamu ke sana. Dia langsung meminta maaf atas kejadian kemarin, tapi Akira dan Amelia tidak memikirkan itu. Lia juga mewakilkan meminta maaf ayahnya karena menyuruh Akira untuk menghabisi Gram. Crow juga terkejut kalau mereka juga meminta permintaan yang sama. Dan sebagai permintaan maaf, Lia juga ingin mengantar mereka untuk berkeliling kota. Amelia pun menerimanya, dan Amelia pun senang mendengar itu. Lia menjelaskan kalau di kota ini sudah terkenal dengan wisatanya sejak dulu. Di tengah perjalanan, Amelia ingin membagi dua kelompok, Crow dengan Lia, sedangkan dirinya dengan Akira. Crow menyetujuinya dan menyuruh mereka untuk berkumpul di air mancur ketika sore hari. Crow langsung pergi dan disusul oleh Lia. Setelah mereka pergi, Amelia pun ada yang ingin dikatakan berdua dengan Akira. Amelia ingin Akira menolak permintaan Crow. Kalau ke wilayah iblis, mereka juga akan ke sana. Dan untuk masalah uang pasti ada jalannya. Amelia juga mengatakan yang dikatakan oleh Lasti. Meski seorang penjahat punya kisahnya sendiri. Akira pun terlihat kebingungan. Di tempat Lasti dan Yoru, di sana Lasti menjelaskan kalau Raja Iblis tidak boleh melanggar aturan dunia ini. Yoru pun tidak mengerti ucapannya, tapi Lasti tidak memberitahukannya. Lalu mereka pun melihat sebuah kedai di sana. Ketika sampai di sana, mereka juga melihat banyak kuda dan Lasti pun langsung masuk ke sana. Penjaga kedai itu langsung menawarkan untuk penginapan itu ada di lantai 2. Tapi Lasti hanya ingin pesan makanan saja. Penjaga kedai itu menanyakan apa Lasti seorang petualang. Dia juga langsung mengiyakannya. Dia juga sedang mencari uang di ibu kota. Dia pun mengingatkan supaya hati-hati karena pekerjaan dengan bayaran tinggi yang diberikan ketua serikat di sana benar-benar parah. Dan backingnya adalah seorang iblis, tapi Lasti bisa mengurusnya. Ketika di luar, mereka mendapat informasi penting seputar Master Serikat Gram. Di tempat Akira, dia menjelaskan kalau dia sudah bertekad membalas dendam Kapten Saran sebelum bertemu dengan Amelia. Dan kalau Gram kubunuh, bahaya yang mengancam Amelia juga akan berkurang. Dan juga kalau dia menolak Crow, maka hatinya akan terus terkekang oleh dendam yang tidak tuntas dan mati perlahan. Setelah itu Akira langsung pergi lagi. Sementara itu di tempat Crow dan Lia, dia terus berjalan hingga sampai di pelataran bunga. Lia pun baru pertama kali melihat bunga itu. Crow menjelaskan kalau itu bunga higabana.
Ada beberapa yang tumbuh di jalanan kota ini dan Akira yang memberitahukannya. Kemungkinan pahlawan terdahulu yang membawanya, tapi Akira penasaran dengan tumbuhan itu karena tumbuhan ini jarang meninggalkan benih. Ketika mau dipegang, Crow menghentikannya karena bunga itu beracun. Lia pun menanyakan kenapa diajak ke sini. Crow menjelaskan kebetulan menemukan tempat ini di saat jadi Crow ingin menunjukkan kepada orang lain di tempat ini sepi dari orang, tenang dan indah. Di tempat pahlawan, mereka sedang berburu beruang untuk makan malam. Mereka langsung mengurus monster itu dan mereka juga membagi tugasnya untuk yang mengambil air dan ada juga yang menebar benang. Giles pun menyuruh mereka untuk menjaga api unggun. Setelah itu, dia langsung pergi. Di sana Tsukasa kalau dia tidak menyukai Akira saat masih ada di dunia sana, karena dia suka mengabaikannya. Tsukasa mengira dia tidak tertarik karena dirinya tidak terlalu kuat. Lalu mereka juga dipuji kerajaan Retis, tapi itu semua hanyalah kebohongan. Mereka itu hanya sedikit kuat dari mereka. Tsukasa juga merasa kesal kepada dirinya sendiri karena dia tidak bisa seperti Akira yang teguh di jalan kehidupannya. Dan Tsukasa juga akan berusaha supaya dia tidak merasa ragu lagi. Di tempat Akira, Amelia menanyakan kepadanya apa dia akan melakukannya. Akira pun mengiyakannya, tapi Amelia merasakan keraguan dari Akira. Akira mencoba menanyakan kalau dia melaksanakan permintaannya, apa Amelia akan membencinya. Tapi Amelia tidak akan membenci Akira. Setelah itu, Amelia menanyakan kepada Akira, tapi Akira tidak apa-apa. Akira menceritakan kalau dirinya yang telah membunuh tidak bisa dekat dengan ibunya dan adiknya ketika pulang lagi ke dunia asalnya. Di Jepang, berita menghilangnya seluruh siswa sudah menyebar. Dan setelah 30 hari kejadian itu, mereka masih belum ditemukan. Ibu dan adiknya pun percaya kalau Akira akan pulang dalam keadaan baik-baik saja. Lasti dan Yoru sudah berada di kota Uruk. Di sana Lasti langsung membeli sebuah makanan. Lasti merasakan ada sebuah informasi di sebelah sana. Sesampainya di sana, Yoru merasa kalau mereka sedang berwisata dibandingkan mencari informasi. Tapi Lasti mengatakan kalau dia sedang melihat dan menata keadaan kota. Yoru pun meminta maaf karena dia tidak bisa mengerti jalan pikiran Lasti. Ketika sedang bersantai, Lasti pun terpukau dengan air mancur yang ada di tengah kota. Ketika Lasti ingin pergi lagi, Yoru mengatakan kalau sudah saatnya dia menyelidiki. Lalu ada seorang yang berjalan. Lasti langsung menanyakan kepada orang tersebut mengenai pekerjaan yang mendapat bayaran tinggi. Tapi dia tidak bisa memberitahukannya di tempat terbuka. Dia pun akan memberitahukannya di tempat yang bisa berduaan saja dengan Lasti. Tapi Lasti menolaknya dan mengatakan kalau dia akan menjadi orang yang terkenal. Setelah mereka, Yoru pun langsung mendapat perintah baru dari Akira. Lasti yang mendengarnya akan membantunya dengan serius dan mereka langsung menemukan rumah Gram. Mereka pun ingin mendapatkan bukti kejahatan Gram, tapi Lasti merasa kesulitan untuk menyelidiki rumah sebesar itu. Lalu mereka pun pergi dan sesampainya di Serikat Petualang, namun mereka tidak tahu cara menyelinap untuk masuk ke sana. Tapi Lasti langsung masuk ke sana begitu saja. Lasti pun langsung menghampiri orang yang sedang berada di sana. Di sana mereka menjelaskan yang menerima pekerjaan kotor Gram bisa minum alkohol yang ada di sini. Tapi seorang petualang di sana ada yang menggoda Lasti, tapi Lasti langsung menolak orang tersebut. Setelah itu, Lasti langsung keluar. Yoru pun tidak bisa mengikuti tindakan Lasti yang spontan itu. Di sana Lasti menemukan ruangan rahasia di sela-sela langit yang ada di serikatnya. Dan Lasti pun langsung melemparkan Yoru ke sana. Setibanya di sana, Yoru langsung menemukan yang diminta Akira. Dan dia pun langsung memberikannya kepada Akira. Di sana terdapat catatan transaksi dengan iblis dan tentang kejahatan yang lainnya. Karena datanya terlalu mudah untuk dicuri dan itu membuat Akira terganggu. Yoru pun menjelaskan kalau dokumen itu diletakkan di ruangan rahasia loteng. Namun Crow mengatakan disimpan di tempat yang mudah dicuri supaya dicuri. Di tempat Gram, dia memanggil beberapa pekerjanya. Dia mengatakan kalau ada pengkhianat di antara kalian karena dokumennya ada yang mencuri. Tapi Gram juga mengatakan kalau sudah menangkap pelakunya dan Gram juga sudah tahu pengkhianat itu dan memerintah penjaga untuk membunuhnya.
Di penginapan ada informasi yang Crow dapat, ada rencana memicu perang dengan kerajaan Uruk dan menyuap bawahan Gram pasti termasuk salah satunya. Dan pelakunya adalah kerajaan Retis. Dan Akira meminta penjelasan kenapa mereka ingin sekali memulai perang. Crow menjelaskan kalau Raja Retis ingin menghidupkan kembali istrinya. Dan Akira langsung terkejut. Amelia mendengar itu merasa mustahil, karena sihir pembangkitnya saja hanya mempan dalam beberapa hari setelah kematian. Tapi Crow mengetahui kalau ada skill bernama pertukaran, dan kalau memakainya dengan mengorbankan nyawa manusia dalam jumlah besar, katanya bisa membangkitkan satu orang manusia tanpa memandang waktu kematiannya. Makanya mereka pun ingin memulai perang agar mudah membunuh banyak orang. Lasti berpendapat kalau itu adalah sebuah kekeliruan dan tidak ada yang boleh melakukan itu sama sekali. Yoru pun menanyakan kenapa Crow tahu banyak soal kerajaan Retis. Crow menjelaskan kalau dia tahu dari Giles. Dia dipecat karena dia mencegah raja memulai perang dengan negara Yamato. Akira pun mendengar semuanya dan mulai marah. Dia merobek semua dokumen itu. Menurut Crow, selama Gram masih memperdagangkan manusia tanpa nanti buktinya akan jatuh ke negara Retis, dan teman Akira yang masih berada di sana setelah perang dimulai, mereka akan diangkat menjadi kandidat pahlawan, lalu dikirim ke garis depan dan mati paling duluan. Mereka pun langsung terdiam. Lalu Lasti mencairkan suasana dengan memberitahu informasi kalau ada kedai murah yang setiap hari jual 20 porsi terbatas untuk makan siang dengan daging melimpah dan super murah. Dan ada juga toko buku bekas yang sedang diskon 70%. Karena dia mendengar dari Yoru kalau Amelia suka makan dan Akira adalah kutu buku. Dan Amelia langsung mengajak Akira untuk pergi ke sana. Mereka pun dibagi dua regu karena Lasti juga takut kehabisan makanannya. Setelah di tempat buku, Yoru mengatakan kalau tas Akira dicuri. Yoru berhasil menangkap pencuri itu. Dia pun merasa heran karena Akira tidak biasanya seperti itu. Akira mengatakan kalau dia sedang banyak pikiran. Sore harinya, Akira meminta maaf kepada Yoru karena dia sudah membuatnya khawatir. Yoru menjelaskan supaya Akira bisa mengungkapkan perasaan satu sama lain, supaya dia terbebas dari pelenggu hatinya. Akira pun merasa bingung mengenai permintaan untuk membunuh Gram. Namun seorang assassin itu adalah tugas yang tepat untuknya. Tapi Akira tidak seperti assassin karena dia tidak pernah membunuh seorang pun. Karena dia takut merebut kisah dari orang lain. Lalu Yoru mengingatkan kalau sampai itu terjadi, dia tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yoru juga akan melakukan apapun termasuk menggantikan tugas untuk membunuh. Tapi Akira tidak setuju kalau dia yang menggantikannya. Akira menganggap dirinya seperti sampah yang tidak berguna. Akira pun ingin melihat sendiri Gram seperti apa dan memastikan kalau harus dibunuh atau tidaknya. Dan Akira pun akan memutuskannya setelah melihatnya. Yoru pun mengatakan kemungkinan Gram ada di rumahnya. Tapi Akira tidak mungkin ke sana karena pasti akan diusir. Dia pun pergi dengan Amelia untuk menunggu di serikat. Menurut Akira, kemungkinan dia akan ada ke sana dan Akira langsung masuk ke sana. Namun ada seseorang di sana dan mengusir mereka berdua. Amelia pun ingin menanyakan kapan ketua serikat datang, tapi dia tidak mau memberitahukannya. Karena dia tidak suka dengan sikap mereka, dia pun marah dan langsung menyerang. Namun serangannya berhasil ditahan oleh Akira. Lalu seseorang datang, dia mengenalkan dirinya kalau dia adalah pegawai di tempat ini. Dan dia pun meminta maaf atas perlakuan anggotanya. Dia juga mengenalkan mereka. Mendengar itu, orang tersebut terkejut dan meminta maaf kepada Akira. Dia langsung menawarkan minuman kepada mereka. Dia pun ingin menjadi murid Akira, tapi Akira menolaknya. Tidak lama kemudian, Gram pun datang. Dia mengenalkan dirinya sebagai ketua serikat di kota Uruk. Lalu Gram pun ada yang ingin dibicarakan dengan Amelia dan memintanya untuk datang ke istananya. Ketika Akira menolaknya, Gram langsung merendahkannya yang mengganggunya ketika dia sedang berbicara. Lalu anggota guild di sana marah karena Gram telah meremehkan Akira. Namun Gram terus merendahkannya dan menghinanya, hingga dia sangat marah kepada Gram. Gram terus memprovokasi Akira dengan menyangkut pautkan tentang kejadian di istana, hingga Akira mulai marah kepadanya. Kiria pun membela Akira, namun kursi roda yang ia duduki dihancurkan oleh pasukannya.
Akira pun melawan prajurit Gram, namun mereka bisa menangkis serangan dari Akira. Ketika Akira menggunakan pelenyap keberadaannya, Amelia mengetahui kalau Akira kelihatan. Gram pun mengatakan kalau dia tahu dari kamera gagak malam kalau Akira memiliki penghilang keberadaan tingkat tinggi, maka Gram membuat prajuritnya bisa menggunakan mata sihir milik Saran. Ketika Akira menyerang lagi, serangannya tidak berefek sama sekali. Prajurit itu pun menyerang Akira, namun Akira menggunakan prajurit yang lainnya sebagai tameng. Tapi dia terus menyerang hingga Akira pun terluka oleh serangannya. Akira pun meminta mereka untuk kabur. Setelah di luar, Lasti pun datang. Dia tahu kalau Akira dan yang lainnya akan kabur. Dia pun akan membantunya untuk kabur dari sana. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Lasti. Lasti pun tidak merasa menolong mereka dan mereka akhirnya sampai di penginapan. Lasti akan pergi dari sana karena dia tidak mau melihat seseorang dibunuh di hadapannya. Crow mengetahui kalau Akira pergi ke tempat Gram untuk melihatnya. Akira pun mengiyakannya. Dan Akira juga mengatakan kalau Gram membawa prajuritnya. Akira bisa mengalahkannya kalau 1 lawan 1. Namun kalau lebih dari itu Akira pun kesulitan. Pelenyap keberadaannya pun diantisipasi dan semua serangannya pun menjadi tidak mempan. Akira pun sulit mengalahkan Gram ketika berhadapan langsung. Gram pasti akan gencar untuk mencarinya karena Amelia sudah di depan mata tapi bisa melarikan diri, kata Crow. Akira menyuruh Amelia dan Yoru untuk istirahat karena sudah larut malam. Di istana, Gram sudah memerintahkan menutup jalan keluar dari ibu kota. Dengan ditempatkannya penjaga, Gram pun menyuruh untuk segera menangkap Amelia sampai besok siang. Prajurit yang kehabisan energi disuruh untuk saling bunuh satu sama lain karena Gram tidak mau merawat boneka yang sudah kehabisan energi. Asalkan ada obat, maka dia bisa membuatnya sebanyak yang dia mau. Dan Gram pun sudah tidak sabar untuk mendapatkan material langka untuk membuat tentara dengan kualitas yang lebih bagus dari ini. Setelah itu dia pun akan pergi untuk istirahat. Akira pun tidak mau kalau Amelia terus ada yang mengincarnya. Dan akhirnya Akira sudah memutuskan untuk membunuh Gram. Lalu dia pun teringat tentang sesuatu yang dibawa oleh Giles kepada Akira. Ketika dibuka, memunculkan sebuah rekaman yang disiapkan oleh Saran untuk Akira. Kalau terjadi apa-apa padanya, dalam rekaman itu Saran mengingatkan kepada Akira demi bertahan hidup dan kembali ke tempat keluarganya dan kembali tinggal di negara yang damai tanpa perlu membunuh. Dan Saran juga meminta Akira untuk tidak memikirkan seperti membalaskan dendam kalau dia mati, karena balas dendam adalah tindakan hal yang konyol. Akira pun menyesalinya karena mengetahui itu sekarang yang sudah bulat untuk melakukan balas dendam. Namun dia tetap teguh untuk melakukannya dan tidak mendengar nasihat dari Saran. Crow akan melihat Akira sampai akhir dan Akira pun bersiap untuk pergi membunuh Gram. Amelia datang untuk mencegah Akira karena dia tahu kalau Akira tidak ingin membunuh. Tapi Akira meminta maaf karena dia sudah membulatkan tekadnya. Yoro di sana mengantar kepergian Akira. Akira berhasil mengalahkan penjaga di sana. Lalu di atas ada juga orang yang ingin membunuh Gram. Namun dia melihat Akira di atas. Orang tersebut menyerang namun serangannya berhasil dihindari oleh Akira. Serangan assassin itu mudah ditahan oleh Akira hingga akhirnya dia pun kalah. Dan Akira berhasil berada di kamarnya Gram dan Akira berhasil membunuhnya. Mereka pun sedang menunggu kedatangan Akira. Ketika Akira datang, dia meminta maaf kepada Amelia karena telah membunuh. Padahal tekadnya sudah bulat, namun setelah membunuh Gram, dia tidak merasakan emosi apapun. Akira takut dirinya menjadi assassin yang sesungguhnya. Dan tahu kalau akan seperti ini, seharusnya dia dulu membunuh Raja Retis juga. Dan Kapten Saran juga tidak akan mati. Tapi Amelia akan menemani Akira apapun yang terjadi padanya dan akan terus bersamanya. Dan Akira pun bertekad untuk maju selangkah lagi ke depan. Yoru pun akan selalu setia kepada Akira.
Kematian geram langsung menyebar ke seluruh ibu kota di Uruk. Di kamp pahlawan, Kyosuke memberitahu kalau dia merasakan perubahan yang sangat besar yang akan datang kepada diri Akira. Dan Lasti juga akan membereskan masalahnya dengan Raja Iblis. Lalu Crow akan menemani mereka ke wilayah Iblis sesuai janjinya. Dan mereka pun akhirnya berangkat. Lalu Akira bertekad kalau memang perlu membunuh lagi demi memulangkan mereka, maka dia akan melakukannya sebagai seorang assassin.